Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Dikarenakan tidak ada yang nyawer kali ini, jadi, Mimin mau ucapin selamat datang bagi Penatua yang baru bergabung. Anggap saja rumah orang lain ya, dan jangan lupa tinggalkan komentar. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa dukung traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 846, Istana Kekaisaran. Subscribe Penatua. Sabuk naga asli. Lin Feng tidak mengerti. Dia melihat sabuk emas dengan naga dan kata-kata kuno diukir di atasnya. Itu tampak indah dan terus berkelip. Naga di atasnya tampak hidup. Haha, saudara Mu Feng, memang, itu adalah sabuk naga asli. Sekte dan klan kuno berharap mereka memilikinya, kata Fa He, mengangguk dan tersenyum. Fa dia yakin bahwa Lin Feng tahu tentang barang-barang ini juga. Dia tidak tahu Lin Feng bukan dari dunia mereka dan dengan demikian tidak tahu tentang barang-barang berharga di sini. Tapi Lin Feng tahu bahwa sabuk naga asli mungkin luar biasa, mungkin lebih berharga daripada mata es dan batu kayu. Fa He, bukankah kamu takut ayah kita akan marah? Ini adalah simbol kekaisaran kami, bagaimana kamu bisa memberikannya kepada orang asing? Teriak Fa Chun dengan marah. Fa dia tersenyum dingin dan berkata, aneh. Hehe, saudara, kamu menganggap Mu Feng orang asing. Aku menganggap Mu Feng seperti saudara aku, anggota keluarga. Memberikannya kepadamu atau Mu Feng sama untukku. Apa bedanya? Saudara, sepertinya kamu hanya tertarik pada kepentingan pribadi kamu sendiri, kata Fa He, tersenyum mengejek. Lin Feng hanya tersenyum. Dia terkejut di dalam, simbol kekaisaran. Jadi sabuk naga asli itu sedikit mirip dengan tahta naga di kerajaan Lunbi. Mungkinkah ada hubungan antara dua item? Berpikir tentang itu, Lin Feng ingat Jeston telah mencuri tahta naga, dan sekarang dia memiliki sabuk naga asli, jadi rasa ingin tahu Lin Feng terangsang. Fa He, itu di luar konteks, jawab Fa Chun ketika dia mendengar Fa He. Dia benar-benar ingin menamparkan wajahnya sendiri, dia telah mengatakan sesuatu yang bodoh pada saat yang paling penting, dia menyebut Mu Feng orang asing. Haha, saudaraku, apa yang kamu lakukan? Kamu baru saja memberi broter Mu Feng salah satu batu kayu kamu dan tidak keduanya. Lihatlah betapa dermawannya kamu. Petik 2. Seseorang pergi dan mengambil batu kayu lainnya. Teriak Fa Chun pada seorang murid dengan marah. Kamu tidak membawa mereka pada saat yang sama yang berarti kamu tidak benar-benar merasa ingin menawarkannya kepada broter Mu Feng, dengus Fa He dengan mengejek. Dia tidak takut membuat Fa Chun kehilangan muka. Lagi pula mereka sudah bersumpah musuh. Fa Chun sangat marah sehingga wajahnya menjadi ungu dan dia mulai gemetaran dari kepala ke kaki. Dia ingin membunuh Fa He di tempat. Saudara Mu Feng, aku harus pergi, menyimpan batu kayu ini, dan kita akan bertemu lagi dalam beberapa hari lagi, kata Fa Chun. Dia tidak ingin tinggal di sana, jadi dia pergi. Hati-hati, pangeran besar, kata Lin Feng, tersenyum dengan tenang. Saudaraku, kamu harus pergi juga, kata Fa Yin, tersenyum dingin pada Fa He. Fa dia melirik Fa Yin dengan acuh tak acuh, lalu pada Lin Feng dan tersenyum. Saudara Mu Feng, kediamanku dekat dengan istana kekaisaran dan malam ini, ayah kami mengadakan perjamuan di surga dan kuil bumi. Akan ada beberapa jenius muda dari kekaisaran dan beberapa sekte dan klan kuno. Aku bertugas mengaturnya. Aku pikir kamu cukup kuat untuk bergabung dengan kami. Apakah kamu ingin ikut dengan aku? Kata Fa He, tersenyum lebar, melirik Fa Yin dengan superior. Saudaraku, kamu tidak terlalu jujur, kata Fa Yin, menatap Fa He. Apa yang paling dia takuti adalah yang terjadi. Fa dia benar-benar bertanggung jawab atas perjamuan dan dapat memutuskan siapa yang bisa datang atau tidak. Ketika Lin Feng mendengar itu, hatinya berkedut. Istana Kekaisaran, bukankah itu tujuan utamanya? Jika dia memasuki istana kekaisaran, bukankah dia bisa menyelamatkan Yan Ransue? Lin Feng tidak ada di sana untuk bergabung dengan kelompok pangeran dan membantu mereka, dia hanya di sana untuk menyelamatkan Yan Ransue, jadi dia harus berpikir dengan hati-hati. Terima kasih telah mengundang aku. Aku menerima, kata Lin Feng mengangguk dan tersenyum setuju. Fa dia tampak senang, Fa Yin tampak panik, kakak Mu Feng, kamu. Pangeran keempat, jangan khawatir. Aku akan kembali setelah jamuan makan, Lin Feng tersenyum meyakinkan. Fa Yin panik dan menunjukkannya sekarang. Haha, aku mengerti, broter Mu Feng, ayo pergi, kata Fa He, berseri-seri. Fa dia berjalan ke Lin Feng, dan menunggu Lin Feng berdiri untuk menarik kursinya keluar. Lin Feng tersenyum kecut, dia benar-benar menjadi harta yang berharga. Fa dia memimpin jalan, mereka pergi keluar dan tiba di depan wain pertempuran emas lain. Itu terlihat sangat mengesankan dan menakjubkan. Saudara Mu Feng, silakan masuk, kata Fa He. Dia tahu bahwa Fa Yin telah menggunakan tongkatnya untuk membawa Lin Feng ke sini, jadi dia memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Lin Feng tidak menolak kali ini dan langsung melompat ke dalam kain, kemudian dia berbaring di dalam. Dia merasa seperti raja di dalam.
Itu sangat nyaman dan nyaman. Dia tidak pernah memiliki gaya hidup seperti itu. Kuda-kuda berlari kencang. Istana Fahe terletak lebih dekat ke istana kekaisaran daripada saudaranya. Istana pangeran besar hampir di dalam istana kekaisaran. Saudara Mu Feng, silakan turun, Fadia memanggil setengah jam kemudian. Lin Feng membuka pintu dan berjalan. Fadia mendukung lengannya seperti seorang bujang saat dia turun. Istana itu tampak lebih megah dan megah daripada istana Fahin. Fadia adalah pangeran kedua. Fadia membawa Lin Feng ke gubuk kayu kecil dan sederhana. Itu tampak sederhana, tetapi Lin Feng menyukainya. Ketika Fadia melihat Lin Feng terlihat sangat bahagia, dia menghela nafas lega. Itu adalah gubuk kayu yang dibangunnya untuk membawa wanita cantik ke sana dan minum. Saudara Mu Feng, jamuan akan dimulai pukul 7 malam. Aku akan datang dan menjemput kamu ketika kami harus pergi. Petik 2. Baiklah, aku menunggumu kalau begitu, kata Lin Feng, mengangguk tanpa ekspresi. Fu dia menutup pintu dan tersenyum. Apakah pangeran kedua memenangkan kompetisi untuk Lin Feng pada akhirnya? Mantis menguntit jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang. Seseorang datang ke sini dan membuat teh untuk tamu. Kirim beberapa wanita cantik untuk memijatnya juga. Petik 2. Lin Feng masih di pintu ketika dia mendengar itu. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia masih punya beberapa jam sebelum pergi. Di malam hari, Fahe datang untuk menjemput Lin Feng. Ratusan orang pergi ke istana kekaisaran bersama-sama. Itu tidak jauh dari kediaman Fahe. Gerbang istana kekaisaran memiliki lebar 5 meter, dan ada beberapa penjaga dan tetua yang memiliki kekuatan tingkat 3 lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi. Mereka jelas bukan penjaga biasa. Ada puluhan dewa tertinggi tingkat tinggi di sini juga. Jika Lin Feng mencoba masuk sendirian, itu tidak mungkin mengandalkan salah satu pangeran adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan. Mereka memasuki istana. Tujuan Lin Feng adalah sekarang untuk mengetahui di mana Yan Ransue berada. Saudara Mu Feng, tolong, kata Fahe, keluar dari sarang, lalu dia membantu Lin Feng keluar juga. Lin Feng berjalan, para penjaga dan tua-tua semuanya tercengang. Mereka telah mendengar tentang seorang pria muda yang sangat agresif terhadap siapa Lin Feng bermain imbang. Dia benar-benar jenius. Dan sekarang jenius luar biasa itu bersama pangeran kedua, Fahe. Mungkin Kaisar akan lebih mementingkan dirinya sekarang. Bab 847, Jenius Muda dari Mana-Mana. Subscribe Penatua. Tetua, tolong jaga gerbang kota kekaisaran dengan hati-hati. Perjamuan malam ini sangat penting bagi kekaisaran, Fadia memberitahu para tetua dengan tegas. Para tetua mengangguk patuh. Jangan khawatir, pangeran kedua. Tidak ada insiden yang akan terjadi malam ini, kata pemimpin tua-tua. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kekaisaran tidak kehilangan muka. Baiklah, Fadia tersenyum. Dia menatap Lin Feng dengan hormat dan bertanya, Saudara Mu Feng, akankah kita masuk? Ikuti protokolnya, tidak perlu bertanya padaku. Aku hanya akan mengikuti, jawab Lin Feng dengan tenang. Dia hanya ingin masuk ke istana, itu saja. Fadia merasa lega. Baiklah, tunggu di sini sebentar. Aku perlu menyapa para tamu karena aku bertanggung jawab atas perjamuan itu. Kamu bisa berdiri di sini bersama aku, Fahe tersenyum. Baiklah, Lin Feng setuju. Lin Feng tinggal di sebelah Fahe di pintu masuk ruang perjamuan. Dia akan bertemu dengan para jenius muda dari berbagai tempat. Dia juga sudah menebak tujuan perjamuan itu, selain dia, tidak ada jenius yang lulus ujian, jadi Kaisar mungkin khawatir. Dia mengatur jamuan karena dia mungkin memiliki motif tersembunyi. Akan ada peluang bagi banyak orang di sini. Pangeran besar ada di sini. Mengumumkan seorang tetua setelah setengah jam. Lin Feng dan Fa dia mengangkat kepala dan melihat sekelompok besar orang datang. Ada beberapa dewa tertinggi tingkat tinggi, tetapi mereka sudah tua, dan tidak dihitung sebagai jenius muda. Fa Chun keluar dari sarangnya. Ketika dia melihat Lin Feng dan Fa He bersama, dia kesal. Fa dia terus merencanakan. Jika dia tidak melakukannya, Lin Feng mungkin akan mengikutinya sebagai gantinya. Tapi dia tidak khawatir, akan ada orang jenius dari mana-mana di jamuan makan. Pada saat yang tepat, ia akan menemukan beberapa jenius muda. Fa Chun berjalan ke Lin Feng dan Fa He. Dia tidak terlihat senyaman sebelumnya, dia terlihat jauh lebih serius kali ini. Mu Feng, saudaraku, kamu datang lebih awal. Fa Chun menyapa mereka dengan lancar, lalu berjalan langsung ke istana kekaisaran. Dia bahkan tidak melirik para tetua, yang membuat banyak dari mereka marah. Pangeran besar benar-benar sombong. Terlepas dari Fa Duo dan guru negara, dia meremehkan semua orang. Fa Chun memasuki istana, tetapi Lin Feng tidak memperhatikannya. Fa Chun tidak bisa membantu Lin Feng, karena dia telah menangkap Yan Ransue dan memenjarakannya. Lin Feng hanya bisa menganggapnya musuh. Saudara Mu Feng, apakah kamu melihat itu? Fa Chun berpura-pura menghormati kamu sebelumnya, dan sekarang dia bertindak seperti itu. Iblis tidak bisa menyembunyikan kuku ceritanya. Desah Fa He, mengangkat bahu dan tersenyum mengejek.
Bagaimana denganmu? Bukankah kamu akan sama jika kamu adalah pangeran besar? Jawab Lin Feng provokatif. Fadia tersenyum dan berkata, tidak, aku tidak akan. Aku tidak marah atau sombong. Aku hanya berharap yang terbaik, dan aku yakin kamu mengerti itu. Petik 2. Apakah kamu yakin? Jawab Lin Feng, geli. Fadia tersenyum, tetapi tetap diam. Pangeran keempat ada di sini, kata seorang tetua pada saat itu. Pangeran keempat tidak datang dengan tenunannya, dan dia datang sendiri. Dia tampak agak lemah dan pucat. Ketika dia melihat Lin Feng berdiri di dekat Fa He, dia sangat marah. Saudara Mu Feng, aku menjaga halaman untuk kamu, kata Fa Yin kepada Lin Feng, tetapi ia mengabaikan Fa He dan memasuki istana kekaisaran. Dia juga tidak menghormati kamu, kata Fa He dengan mengejek. Fadia berusaha membuat Lin Feng membenci para pangeran lainnya, mengipasi api dan menjatuhkan batu pada mereka ketika mereka sudah turun. Jika tujuan Lin Feng bukan untuk menyelamatkan Yan Ransue, mungkin dia akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan pangeran kedua. Seseorang akan datang, kata Fa He pada saat itu. Seorang pria berpakaian biru tiba, kinya cepat dan ganas. Dia tampak tampan dan menawan. Tingkat 3 lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi. Lin Feng segera memperhatikan tingkat kultivasi pria itu. Pria itu berjalan ke gerbang, dan melirik para tetua dengan bangga. Dia benar-benar jenius, tetapi dia harus menghormati orang-orang tua itu. Siapa kamu? Tanya Fa He. Semua orang harus diundang, dan orang-orang yang datang ke istana kekaisaran semuanya luar biasa. Guguklan, Bu Ying, jawab pria dengan pakaian biru tanpa ekspresi. Kamu. Aku adalah pangeran kedua kekaisaran Falan. Aku juga bertanggung jawab atas perjamuan itu. Silakan masuk, kata Fa He. Ketika dia mendengar nama Gu Ying, dia tampak bahagia dan minggir untuk membiarkannya masuk ke istana kekaisaran. Gu Ying mengangguk dan bersiap untuk masuk. Tapi kemudian dia melirik Lin Feng dan ekspresinya berubah. Siapa itu? Tanya Gu Ying, menatap Lin Feng. Dia jenius yang baru saja direkrut, Mu Feng, kata Fa He. Gu Ying mengangguk, tetapi dia masih memiliki kesan ada sesuatu yang salah. Ki Lin Feng lebih kuat dari miliknya. Awalnya, Gu Ying berpikir semuanya akan berjalan lancar di perjamuan tetapi karena ada orang jenius seperti Lin Feng, maka hal-hal tidak akan semudah ini. Sepertinya Mu Feng ini sudah direkrut oleh kerajaan Falan. Gu Ying menyapa Lin Feng dan menghilang di dalam istana. Saudara Mu Feng, jenius muda klan Gugu sangat kuat, kata Fa He ketika Gu Ying menghilang. Jenius dari sekte dan klan kuno semuanya sangat kuat, tetapi jangan lupa satu hal, juara kompetisi hebat yang terjadi baru-baru ini bukan dari sekte atau klan kuno, jawab Lin Feng dengan tenang. Fadia mengerutkan kening dan terus menunggu para jenius muda. Ada orang lain di sini, kata seorang tetua lagi. Beberapa pria dengan topi anyaman bambu dan jubah hitam tiba. Mereka tampak tidak menyenangkan. Fadia tampak gugup. Siapa di sini? Tanyanya dengan sopan. Klan jiwa kuno, 5 pahlawan, jawab 5 orang pada saat yang sama. Ki 5 pahlawan merasa muram dan jahat. Lin Feng mengerutkan kening. Klan jiwa kuno, jadi klan kuno lain telah keluar. Klan jiwa kuno belum mengirim siapapun ke kompetisi hebat. Mereka hanya disebut 5 pahlawan karena ada 5 dari mereka. Bisakah kita masuk? Tanya kelima orang itu dengan tidak sabar. Fadia buru-buru minggir dan tersenyum, tolong, 5 pahlawan. Five Heroes bahkan tidak melirik Fa He, tetapi mereka memeriksa Lin Feng sebentar. The Ancient Soul Clan ada di sini juga, bisik Lin Feng. Benua itu semakin dan semakin menyenangkan, dan segala sesuatunya menjadi semakin kompleks. Lunbi Empire, Chuli, mengumumkan suara dingin tiba-tiba. Banyak orang kagum. Chuli dari Lunbi Empire. Dia adalah salah satu juara kompetisi hebat, dan dia datang ke Falan Empire. Dia terpana. Dia tidak mengundang Chuli, bagaimanapun juga Chuli telah membunuh Fa Heng, jadi mereka sekarang dianggap musuh. Bagaimana Chuli berani muncul di sini? Mata para tetua kekaisaran Falan dipenuhi dengan pembunuhan. Mereka memandang Chuli dengan marah. Chuli. Bab 848, Pangeran Ketiga, Fasuan. Subscribe Penatua. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap pria berpakaian hitam, yang sebenarnya adalah Cucun Qiu. Cucun Qiu tidak perlu memakai topeng sekarang, karena Lin Feng tahu identitas aslinya. Terlepas dari Lin Feng, siapa yang kenal Cucun Qiu? Tak seorang pun. Chuli berjalan ke Fa He, tapi dia kemudian melihat Lin Feng dan tersenyum. Kebanyakan orang tidak bisa melihat sesuatu yang aneh tentang penampilan Lin Feng, tetapi Cucun Qiu dan Lin Feng sudah saling kenal begitu lama sehingga dia bisa melihat melalui perubahan kecil pada Lin Feng. Lin Feng gugup karena Cucun Qiu tahu siapa dia. Jika dia mengatakan kepada semua orang bahwa Mu Feng adalah Lin Feng, maka kekaisaran Falan akan membunuhnya. Dia mungkin juga memberitahu semua orang tentang pertarungan mereka.
Meskipun Lin Feng belum selesai di 6 besar kompetisi hebat dan belum menempati peringkat pertama, ia masih terkenal setenar Chuli, jika tidak lebih. Chu Chun Qiu memperhatikan bahwa Lin Feng merasa gugup, dia tersenyum penuh harap dan mendekat. Lama tidak bertemu, teman lama, Chuli tersenyum padanya. Apa? Mereka teman lama, petik 2. Chuli tahu Mu Feng. Bagaimana mungkin? Semua orang tercengang, termasuk Fa He dan para tetua. Dia tercengang. Dia tidak mengira Chuli mengenal Mu Feng, dan di atas itu, mereka adalah teman lama. Bagaimana itu mungkin? Lin Feng menatap Chu Chun Qiu dengan tegas dan berkata dengan telepati, jangan merusak rencanaku. Lin Feng, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu membutuhkan aku untuk membantu? Tanya Chu Chun Qiu dengan geli. Tentu saja, dia membalas Lin Feng secara telepati. Tidak ada yang bisa mendengar apapun, tetapi mereka melihat keduanya tersenyum bersama. Tidak dibutuhkan. Hanya saja, jangan merusak rencanaku, jawab Lin Feng. Baiklah, aku tidak akan menimbulkan masalah, siapa nama barumu? Mu Feng, kata Lin Feng dengan tenang. Chu Chun Qiu mengangguk dan tersenyum lebar. Mu Feng, lama tidak bertemu. Apa yang kamu lakukan di sini? Yang mulia, kamu tahu broter Mu Feng? Dia tidak bisa tidak bertanya. Dia juga ingin tahu tentang Lin Feng. Chuli meliriknya dan bertanya, siapa kamu? Dia pangeran kedua kerajaan Falan, Fa He. Lin Feng memperkenalkan. Oh, pangeran kedua, maafkan aku karena kurangnya sopan santun aku. Seru Chuli, tersenyum dan memasuki istana, mengabaikan ekspresi marah para tetua. Lin Feng merawat Chu Chun Qiu, lalu dia berbalik dan melupakannya. Chu Chun Qiu tidak menyebabkan masalah, jadi itu sudah cukup. Saudara Mu Feng, kamu benar-benar kenal Chuli? Tanya Fa He. Dia heran. Jika Lin Feng tahu Chuli, itu berarti dia tidak bisa menjadi orang yang tidak penting dan tidak dikenal. Pikirkan urusanmu sendiri. Pekerjaan kamu adalah jamuan makan, jadi fokuslah pada hal itu, kata Lin Feng, menggelengkan kepalanya. Dia tampak kesal, tetapi dia tidak berani marah. Karena Mu Feng tahu Chuli, itu juga berarti dia mungkin memiliki latar belakang yang kuat. Mungkin dia berasal dari sekte atau klan kuno. Dia sekarang yakin dia telah membuat keputusan yang tepat. Dia bertekad untuk melakukan yang terbaik untuk membuat Lin Feng tetap di sisinya. Waktu berlalu, beberapa jam berlalu. Semakin banyak jenius tiba, Xuan Meier dari klan Xuan kuno, Garuda dari klan binatang kuno, dan Yuan Guang dari Balai Yuan. Pada akhirnya, seorang pria muda kurus mengenakan pakaian sederhana muncul. Dia tidak terlihat bahagia, tetapi bersemangat. Dan sendirian. Dia menatapnya dengan mengejek. Saudaraku, ayah kami tidak pernah menerimamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Kembali ke desa perbatasan, dia memberitahu dengan dingin. Lin Feng terkejut. Orang ini adalah pangeran ketiga, Fa Xuan, satu-satunya yang bukan benar-benar bagian dari keluarga kekaisaran lagi. Ibunya hanyalah seorang wanita biasa, dia tidak memiliki latar belakang, kaisar tidak suka atau bahkan membenci Fa Xuan. Lin Feng bertanya-tanya mengapa pangeran ketiga memutuskan untuk datang hari ini. Tanpa izin kaisar, Fa Xuan tidak diizinkan masuk ke istana kekaisaran. Fa Xuan memandang Fa He. Mereka bersaudara, mereka memiliki ayah yang sama, tetapi mereka tidak memiliki hubungan satu sama lain. Kaisar bahkan ingin menghapus gelar pangeran ketiga dari Fa Xuan dan membuatnya menjadi orang yang benar-benar biasa, tetapi Fa Duo telah melarangnya melakukan hal itu. Fa Duo adalah satu-satunya orang yang relatif baik padanya. Apakah kamu tidak akan berbicara? Kamu pikir diam bisa mendapatkan kembali martabat kamu? Pergi sekarang. Kamu meninggalkan desa perbatasan, itu pelanggaran besar. Ketika Dia melihat Fa Xuan tidak menjawab, dia sangat marah. Lin Feng menatap Fa He. Pada saat itu, dia melihat Fa He yang asli. Dia tidak berbeda dari dua lainnya. Lin Feng langsung membencinya. Dia memiliki belas kasih untuk Fa Xuan. Orang itu memiliki kehidupan yang sulit, ayahnya telah meninggalkannya karena statusnya, tidak ada seorang pun di keluarganya yang menyukainya. Lin Feng tidak bisa tidak mengingat Lin Clan. Saudaraku, aku perlu bicara dengan kaisar. Aku harap kamu membiarkan aku lewat, kata Fa Xuan dengan suara serak. Dia mengambil liontin batu giok, itu sudah tua, tapi mengkilap. Apa, kamu pikir aku akan pindah karena liontin batu giok? Kata Fa. Dia tersenyum mengejek dan menghina. Bam! Dia menamparkan liontin batu giok. Itu jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Kamu mematahkan liontin batu giok yang diberikan ibuku kepadaku. Fa Xuan memucat, dan matanya tiba-tiba dipenuhi dengan pembunuhan. Dia mengepalkan tangannya. Ibumu, maksudmu P3L4 cur dari istana. Dia memberimu liontin batu giok. Dia mungkin mencurinya. Dia mengejek Fa Xuan. Baiklah, aku sibuk di sini, pergi sekarang dan kembali ke desa perbatasan, atau aku akan meminta ayah aku untuk menghukum kamu, kata Fa He. Dia tidak merasa ingin membuang waktu berbicara dengan Fa Xuan.
Brother Mu Feng, mari masuk ke dalam. Fa He tersenyum puas. Lin Feng merasa jijik. Dia berbalik ke Fa Suan. Mata Fa Suan berkaca-kaca, dan dia tampak hancur. Tunggu, kamu harus membiarkan dia masuk. Bayangkan ada masalah di desa perbatasan dan kamu mencegahnya masuk. Maka Kaisar akan menghukum kamu karena kamu akan bertanggung jawab, kata Lin Feng, tidak bergerak. Fa Dia memandang Lin Feng dengan aneh, tapi dia tidak punya pilihan selain mengakui Lin Feng benar. Dia telah memikirkan masalah itu. Mencegah seseorang melaporkan kepada Kaisar tentang masalah di wilayah mereka juga merupakan pelanggaran. Fa Dia mengangguk dan membawa Fa Suan ke dalam. Kamu, ikuti kami, kata Fa He dengan dingin sambil terus berjalan. Dia telah mendengarkan permintaan Lin Feng dan tidak benar-benar merasa senang tentang hal itu. Lin Feng menatap Fa Suan. Dia mengulurkan tangan kirinya, dan semua potongan liontin batu giok bergerak ke genggamannya. Lin Feng menggunakan kekuatan spiritual Genesis untuk memperbaikinya. Orang bisa melihat bahwa itu telah rusak, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sini, itu harus menjadi harta yang tak ternilai bagi kamu, kata Lin Feng, tersenyum pada Fa Suan. Fa Suan tersentuh. Dia dengan cepat mengambil liontin batu giok dan mengenakannya kembali. Terima kasih, kata Fa Suan, tersenyum dengan tulus. Kamu pangeran ketiga, tanya Lin Feng, meskipun dia sudah tahu. Hehe, apa pangeran ketiga? Tidak ada yang tahu tentang aku. Aku lebih suka menjadi orang biasa, jujur, kata Fa Suan sambil tersenyum masam. Namun, matanya dipenuhi kesedihan. Baiklah, ayo pergi, kata Lin Feng, tersenyum sabar. Apakah kamu akrab dengan tempat ini? Lin Feng dengan cepat tersesat. Ada dua koridor yang terbuat dari batu ungu, tetapi tempat itu tampaknya tak terbatas. Karena Fa Dia marah padanya, dia sudah pergi. Lin Feng sampai pada kesimpulan bahwa Fa Dia bahkan lebih buruk daripada Fa Yin. Setidaknya Fa Yin melakukan yang terbaik untuk menyenangkannya dan menghormatinya. Meskipun aku tidak pernah lama di sini, aku tahu jalannya. Perjamuannya hari ini kan? Tanya Fa Suan merenung. Itu bukan masalah besar. Mereka hanya mengundang beberapa jenius muda di sini, Lin Feng mengonfirmasi. Fa Suan mengangguk dan tersenyum, baiklah, jadi begitu. Peristiwa besar selalu terjadi di surga dan bumi kuil, ruang peti mati Kaisar. Petik 2. Bab 849, Master Minding Aseme. Subscribe Penatua. Katakan padaku mengapa kamu kembali tanpa izin, Lin Feng bertanya pada Fa Suan. Ketika para tetua melihat Lin Feng dan Fa Suan berjalan bersama, mereka menduga ada sesuatu yang salah. Culi tahu Mu Feng, dan Mu Feng sangat kuat. Fa Suan dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk menimbulkan masalah, kata seorang sesepuh dengan hati-hati. Kurasa tidak, Mu Feng kuat, tapi dia hanya dewa tertinggi. Jika dia adalah dewa agung yang agung, maka kita bisa memberitahu Kaisar, tetapi dewa tertinggi tidak bisa mengubah nasib Fa Suan. Petik 2. Bagaimana jika Fa Suan benar-benar memiliki kesempatan? Bagaimana jika dia melakukan sesuatu yang luar biasa dan kemudian Kaisar memperhatikannya? Petik 2. Jangan lupa bahwa jika Fa Duo tidak membantu Fa Suan saat itu, Kaisar pasti sudah menyingkirkannya. Mendiamkan, kamu ingin mati atau bagaimana? Bagaimana jika orang lain mendengar kita? Petik 2. Lin Feng mengikuti Fa Suan ke surga dan kuil bumi. Dalam perjalanan, Fa Suan memberitahu dia mengapa dia datang ke kota kekaisaran tanpa izin. Kota kekaisaran belum mengirim makanan dan sumber daya desa perbatasan selama 3 bulan, dan telah tenggelam dalam kekacauan. Itu bisa berubah menjadi perang saudara, dan kemudian kekaisaran Riguang mungkin terlibat. Oleh karena itu, Fa Suan memutuskan untuk meninggalkan desa perbatasan suatu malam untuk pergi dan melapor kepada Kaisar dan meminta sumber daya untuk menyelesaikan krisis. Lin Feng dan Fa Suan tiba di depan kuil langit dan bumi. Tingginya 100 meter dan dipoles dengan cerah. Seseorang merasa tertekan hanya berdiri di depan bangunan seperti itu. Semua jenius sudah ada di sana dan suasananya dipenuhi aktivitas. Tapi Lin Feng dan Fa Suan tidak merasa ingin masuk ke dalam. Lin Feng tidak tertarik pada jamuan dan Fa Suan tidak tahu bagaimana berbicara dengan Kaisar, jadi dia merasa tertekan. Jika rencananya gagal, ia mungkin terbunuh. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Lin Feng, menunjuk ke surga dan kuil bumi. Lin Feng dan Fa Suan tinggal di koridor untuk mengobrol. Tidak ada orang lain di sana. Aku tidak tahu, tapi aku harus kembali ke desa perbatasan sebelum besok pagi, atau perang bisa pecah, jawab Fa Suan cemas. Dia tidak punya rencana. Dia adalah dewa tertinggi level 3 tingkat tinggi, tetapi dia tidak bisa menghentikan begitu banyak orang sendirian. Mengapa kekaisaran berhenti memberikan barang-barang desa perbatasan? Bukankah itu menyebabkan masalah? Mungkin itu semua bagian dari plot, kata Lin Feng. Ekspresi Fa Suan tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa mempercayainya. Sebuah jalan cerita, bagaimana itu mungkin? Itu tidak akan bermanfaat bagi kekaisaran. Mengapa mereka mencoba menghancurkan tempat kecil di wilayah mereka sendiri? Kurasa tidak. Mengapa mereka menghancurkan desa kecil seperti itu? Fa Suan bertanya dengan ragu.
Dia tidak percaya ada orang yang siap melakukan hal-hal seperti itu di kerajaan Falan. Jika ada orang-orang seperti itu, bukankah itu akan menyebabkan kehancuran mereka? Lin Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Fasuan tidak menghabiskan banyak waktu di pusat politik kekaisaran, jadi dia mungkin tidak menyadari semua yang sedang terjadi. Tapi ketika Lin Feng masih muda, dia telah menghabiskan banyak waktu di Suiyue dan dia ingat semua orang terbiasa merencanakan di setiap sisi. Di setiap kekaisaran, ada orang yang tidak terlalu peduli dengan kekaisaran itu sendiri, mereka peduli dengan kepentingan pribadi mereka sendiri. Bahkan jika seorang kaisar meninggal, selalu ada yang baru. Ketika sebuah kerajaan hancur, ada lembaga baru yang bisa menggantikannya. Selalu seperti itu, dan selalu tentang kekuatan. Jadi, jangan bodoh. Jika seseorang merencanakan dan kamu merusak rencana mereka, kamu bisa mati. Pangeran ketiga, kamu dalam bahaya sekarang. Kamu memiliki kehidupan yang sulit karena ibumu. Kamu seharusnya tidak kembali. Kamu bahkan harus bahagia, jika desa perbatasan tenggelam dalam kekacauan, itu hal yang baik untuk kamu. Hal terbaik untuk dilakukan adalah menunggu sampai akhir, dan ketika semua orang berada dalam posisi yang sulit, maka itu waktu terbaik bagi kamu untuk menyerang. Tunggu desa perbatasan tenggelam dalam kekacauan. Kaisar akan menemukan kamu dan bertanya kepada kamu. Katakan yang sebenarnya, tentang kekurangan makanan dan sumber daya, kamu pintar. Kamu tahu apa yang akan dilakukan Kaisar, kata Lin Feng. Fasuan mendengarkan dengan seksama, tetapi dia tidak ingin melihat desa tempat dia tinggal untuk waktu yang lama begitu tidak stabil. Lin Feng tahu bagaimana perasaannya, dia tersenyum dan melanjutkan, aku tidak memberitahumu untuk benar-benar menunggu itu. Kamu belum kehilangan kendali, bukan? Petik 2. Memang, mereka masih percaya padaku, kata Fasuan, mengangguk serius. Memang, jadi, kembalilah sekarang, mintalah mereka berpura-pura, katakan pada mereka untuk berpura-pura perang saudara. Aku akan membantu kamu dan memberitahu orang-orang di sini bahwa desa perbatasan telah berantakan. Maka ayahmu akan ingin melihatmu dan kamu akan dapat kembali. Dia akan memaafkanmu. Pada saat itu, dia akan merasa sedih untukmu, dan dia akan mulai menganggapmu sebagai anaknya. Jika kamu melakukannya dengan baik, maka masa depan yang cerah akan menanti kamu. Jika dia berpikir kamu dapat berkontribusi untuk membuat Falan Empire lebih baik dan lebih kuat, dia akan melakukan itu. Pergi sekarang. Semoga berhasil. Jangan biarkan kesempatan ini lewat, kata Lin Feng. Dia ingin membantu Fasuan karena dia memiliki kehidupan yang sulit. Fasuan terkejut ketika dia mendengar rencana Lin Feng. Dia tidak mengira Lin Feng akan sangat pintar. Lin Feng tersenyum acuh tak acuh. Dia telah bertarung melawan Disu untuk waktu yang lama, dan Sugan dan Jeston juga telah mengajarinya banyak, jadi sekarang Lin Feng menjadi lebih baik dalam merencanakan juga. Terima kasih. Jika aku berhasil, kamu dan aku perlu mabuk bersama untuk merayakannya, kata Fasuan, tersenyum penuh semangat. Haha, pangeran ketiga, kamu tahu bagaimana pangeran besar Facun mencoba menjilat aku. Dia menggunakan batu kayu. Pangeran kedua memberi aku sabuk naga asli, dan pangeran keempat memberi aku mata es, haha. Dan kamu pikir alkohol sudah cukup? Haha, kata Lin Feng sebagai lelucon. Fasuan memerah, dia tidak punya harta berharga. Baiklah, aku hanya bercanda. Aku lebih suka mabuk dengan seseorang yang baik dan jujur. Aku tidak peduli dengan harta berharga, tetapi karena mereka memberikannya kepada aku, apakah kamu pikir aku tidak benar mengambilnya? Haha, kata Lin Feng, tertawa dan menepuk bahu Fasuan, sebelum berjalan menuju kuil surga dan bumi. Fasuan menyaksikan Lin Feng, orang misterius semacam itu, beberapa orang suka berbicara dengannya. Itu adalah pertama kalinya dia mengobrol panjang dengan seseorang. Dia merasa tersentuh, dan dia mengagumi Lin Feng. Aku berharap bahwa aku akan mengatasi kesulitan ini dan tidak ada yang akan merusak rencana aku. Aku akan mencoba apa yang kamu katakan kepada aku. Kita akan melihat apakah kali ini aku bisa berhasil, kata Fasuan, dan keluar. Para penjaga dan tetua terkejut. Bukankah pangeran ketiga ingin melihat kaisar? Kenapa dia pergi? Pangeran ketiga yang miskin. Karena kaisar tidak tahu dia datang, jangan beritahu dia. Petik 2. Baiklah, aku setuju. Faduo menyukai bocah itu, jadi jangan membuatnya marah. Lin Feng memasuki kuil surga dan bumi. Itu sangat besar, lantai dasar berukuran ratusan meter persegi. Di tengah-tengahnya ada dua meja raksasa dan sangat panjang dengan banyak orang tua duduk di sana, kebanyakan dari mereka mungkin tetua dari Kekaisaran Falan. Lin Feng berjalan ke lantai pertama dan melihat Chuli, Garuda, Fa He, dan yang lainnya. Ketika Lin Feng masuk, semua orang menatapnya. Babak 850, Jamuan. Subscribe Penatua. Saudaramu Feng, di sini. Teriak Fa dia dengan hormat. Tentu saja, sekarang tidak mungkin untuk mengatakan apa yang sedang dipikirkannya. Itu Mu Feng si jenius muda, aku ingin sekali mencoba dan melawannya.
Lin Feng melihat Fa He dari tangga dan ingin pergi kepadanya, tetapi seorang pria tua dengan pakaian hitam berdiri di lantai dasar dan berlari ke arah Lin Feng. Dia benar-benar melemparkan pukulan. Dia adalah level 3 dewa tertinggi tingkat tinggi, Lin Feng perhatikan. Lihat serangan ini, pria tua itu tersenyum. Dia melepaskan semua ki murni untuk serangan itu. Banyak orang terkejut, mungkinkah si jenius muda bertahan melawan serangan seperti itu? Para tetua di lantai dasar bersemangat dan tidak sabar untuk melihat seberapa kuat Mu Feng, seorang jenius sejati. Fa Duo duduk di lantai pertama dan minum. Dia sudah nyengir dan mendapati pria tua itu konyol. Tetua itu sangat lemah, dan dia berani memprovokasi Lin Feng. Seorang pria tua yang mulia dengan pakaian emas dengan mahkota duduk di atas tahta naga di sebelah Fa Duo. Bahwa Mu Feng yang bermain imbang melawanmu. Kaisar bertanya kepada Fa Duo. Rasa ingin tahunya terangsang. Dia benar-benar ingin melihat seberapa kuat Mu Feng bisa. Fa Duo mengangguk diam-diam dan menatap pria tua yang hanya setengah meter dari Lin Feng. Mereka akan melihat pemenangnya. Lin Feng melirik pria tua itu. Sungguh konyol. Lin Feng tidak marah, karena dia tidak ingin merusak suasana. Tentu saja, dia juga tidak bermaksud melukai pria itu. Berpikir tentang itu, Lin Feng menghilang, termasuk ki-nya. Ekspresi pria tua itu jatuh ketika dia menekan udara. Lin Feng tidak ada lagi. Kembali, teriak pria itu dan bersiap untuk mundur. Jika Lin Feng mengalahkannya, dia akan kehilangan muka. Tuan, jika kamu ingin mundur, ayo pergi dan bersulang dengan semua orang di lantai pertama. Pria tua itu merasakan sesuatu menekan bahunya. Lin Feng ada di belakangnya, meraih bahu dan tertawa keras, dan membawa orang tua itu ke lantai pertama tanpa kesulitan. Lin Feng menurunkan pria tua itu. Lelaki tua itu memerah, merasa terhina. Dia telah gagal memukul Lin Feng sama sekali, dan di atas itu Lin Feng telah membawanya ke lantai pertama. Dia merasa sangat bodoh di depan semua jenius muda dari berbagai klan kuno dan sekte dan kerajaan. Terima kasih telah berjuang melawanku, Tuan. Mari bersulang, kata Lin Feng, tersenyum pada pria tua itu. Lalu dia berjalan ke culi, mengambil gelas dan menuangkan alkohol ke dalamnya, lalu memandang semua orang yang duduk di kedua meja dan tersenyum. Semua orang, aku Mu Feng. Aku ingin bersulang untuk kamu semua. Petik 2. Giliranmu, Tuan, kata Lin Feng kepada orang tua itu. Ekspresi pria tua itu menegang. Dia menarik wajah yang panjang, menatap gelas yang Lin Feng coba berikan padanya. Tanpa izin kaisar, dia tidak berani menerimanya. Teman kecil kita memberimu segelas, menerimanya sebagai tanda penghormatan, kata kaisar. Dia terkejut di dalam. Dia juga marah pada tetua, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya, karena dia tidak ingin merusak suasana hatinya. Ketika tetua itu mendengar kaisar, dia mengangkat gelasnya dan memandangi semua orang di meja, semuanya bersorak. Dia menurunkan gelasnya dan berjalan kembali ke lantai dasar. Dia merasa sangat malu. Semua tetua di lantai dasar menatapnya dengan mengejek. Dia telah mengambil inisiatif untuk menyinggung Lin Feng, dan telah dipermalukan. Saudara Mu Feng, duduklah, kata Fa He, berdiri. Setelah melihat Lin Feng mempermalukan seorang tetua, dia sudah melupakan Fa Xuan. Lin Feng melirik Fa He, Garuda, 5 pria berpakaian hitam, 5 pahlawan dan Fa Yin. Mereka semua mengobrol. Pangeran Besar dan Gu Ying mengobrol dengan gembira juga. Mereka tidak peduli dengan orang lain. Culi, Yuan Guang, dan Xuan Meier tidak berbicara dengan siapapun. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Fa He, yang menunjukkan tempat duduk kepadanya, tidak apa-apa. Aku akan duduk di sini, kata Lin Feng, duduk di sebelah Cucun Qiu dan Yuan Guang. Lin Feng lebih suka berada dengan musuh yang nyata daripada yang palsu. Fa dia berdiri di sana, mula-mula terkejut dan kemudian geram. Mu Feng telah mempermalukannya di depan semua orang. Fa Chun dan Fa Yin memandangnya dengan mengejek. Fa dia mengangguk dan kemudian dia duduk kembali, tetapi Garuda tertawa. Lin Feng tidak pernah memperhatikan bahwa Garuda begitu aneh, pria dan wanita pada saat yang sama. Lin Feng tidak merasa nyaman di sekitarnya. Kaisar Kekaisaran Falan memandang putranya, Fa Chun, yang sedang mengobrol dengan 5 pahlawan. Pangeran keempat sekarang berbicara dengan Gu Ying. Fa He dan Lin Feng tidak duduk bersama, jadi sekarang Fa Yin berusaha menjilat dengan Garuda. Dia merasa lega, selama beberapa orang jenius mendekati para pangeran, Kekaisaran Falan baik-baik saja. Sayangnya, ia hanya memiliki 3 putra, 4, tetapi salah satunya tidak berguna. Kalau tidak, Culi, Yuan Guang, dan Mu Feng mungkin semuanya membantu putranya. Itulah yang dia pikirkan, setidaknya. Kekaisaran Falan kemudian akan menjadi kekaisaran utama di dunia dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, karena memiliki orang-orang seperti itu untuk berkolaborasi juga akan berarti bahwa pendukung mereka masing-masing akan menjadi sekutu nyata mereka. Kaisar tidak memikirkan putra ketiganya, Fa Xuan. Dia tidak berguna. Dia tidak ingin melihat Fa Xuan karena dia mendapati bocah itu menjijikkan. Semua orang, jenius muda, terima kasih telah bergabung dengan perjamuan kami.
Ini suatu kehormatan bagi Kekaisaran Falan. Mari kita minum, kata Kaisar, memandang semua orang, lalu dia mengangkat gelasnya dan mereka semua bersorak. Kaisar Kekaisaran Falan menurunkan gelasnya dan kemudian semua orang menjatuhkan gelas mereka. Lin Feng juga mengangkat gelasnya. Hanya Chuli yang tidak mengangkat gelasnya dan hanya tertawa pelan. Ekspresi Kaisar tidak berubah ketika dia melihat itu. Ketika semua orang menghabiskan gelas mereka, dia berkata, kamu semua adalah masa depan negara keabadian. Hari ini, para pangeran kekaisaran merasa terhormat bertemu denganmu. Chun kecil, Fa Yin dan Fa He, minum gelas untuk menunjukkan rasa terima kasih kamu, kata lelaki tua itu kepada ketiga pangeran. Dia memanggil Fa Chun kecil, tetapi yang lain dengan nama lengkap mereka. Lin Feng mengerti bahwa Kaisar lebih suka Fa Chun, tidak heran dia memiliki begitu banyak sumber daya dan hak istimewa. Mungkin desa perbatasan tidak menerima apapun dari kota kekaisaran karena Fa Chun. Teman-teman aku, tolong, kata Fa Chun, memandang 5 pahlawan dan mengangkat gelas. Mereka semua minum. Saudaraku Gu Ying, tolong, kata pangeran keempat, sambil menenggak gelas. Dia terus berbicara dengan Gu Ying. Garuda, semuanya, tolong, kata Fa He, menatap Garuda. Pada saat itu, tidak ada yang minum secara khusus dengan Yuan Guang, Chuli, Lin Feng atau Xuan Meier. Mereka hanya menyaksikan 5 pahlawan, Gu Ying, dan Garuda minum dengan ketiga pangeran. Ketiga pangeran itu semua berusaha merekrut orang. Lin Feng hanya menyaksikan dalam diam. Chuli melirik Lin Feng dan tersenyum, lalu berkata kepadanya secara telepati, apa? Kamu merasa putus asa? 3 pangeran tidak menghormati kamu. Petik 2. Mendiamkan. Normal, jawab Lin Feng dengan dingin. Bab 851, Perpisahan dengan Ketentuan Buruk. Subscribe Penatua. Haha, jangan marah, kata Cucun Qiu, tersenyum pada Lin Feng. Selama kamu tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan marah, jawab Lin Feng, melirik Cucun Qiu dengan acuh tak acuh. Cucun Qiu tersenyum dan tidak banyak bicara. Dia hanya berbalik dan memperhatikan yang lain. Kaisar Kekaisaran Falan memperhatikan putranya. Dia bangga ketika dia melihat mereka merawat para jenius muda itu. Namun, dia sangat marah ketika melihat bahwa beberapa jenius muda, tidak benar-benar memperhatikan putra-putranya, atau tidak minum dengan orang lain. Dia telah mengatur perjamuan ini untuk putra-putranya sehingga mereka dapat merekrut orang, tetapi juga agar Kekaisaran Falan dapat membuat aliansi dengan kelompok berpengaruh lainnya. Kaum muda sangat penting untuk itu, jika anak muda adalah teman, maka kelompok masing-masing bisa menjadi sekutu. Tetapi pada saat yang sama, Kaisar ingin putra-putranya berbicara dengan Xuan Meier, Yuan Guang dan Mu Feng lebih banyak. Dia tidak peduli tentang Chuli. Selama kompetisi, Chuli telah membunuh Fa Heng. Banyak orang mengkritik Chuli untuk itu. Chuli bahkan berani datang ke sini untuk menikmati perjamuan, dia benar-benar tak tahu malu. Kenapa dia melakukannya? Beberapa dari kita akan pergi lebih awal, kata Yuan Guang dengan murung. Yuan Guang merasa terhina. Dia tidak sekuat itu, dan dia hanya berasal dari sekte kuno rata-rata, Balai Yuan, jadi ketiga pangeran itu tidak benar-benar peduli padanya, dan dia merasa ini hanya buang-buang waktu. Yuan Guang berdiri dan bersiap untuk meninggalkan Kekaisaran Falan. Memang, kita harus pergi, Xuan Meier setuju, tersenyum dengan dingin. Dia juga sangat bangga, salah satu dari 3 jenius muda teratas dari klan Xuan kuno, dan dia adalah satu-satunya wanita di sini, jadi dia bahkan lebih marah karena ketiga pangeran tidak memperhatikannya. Kekaisaran Falan tidak memperlakukan tamu dengan baik. Karena seperti itu, aku akan pergi. Saudara Yuan Guang, Mu Feng, apakah kamu ingin datang ke kerajaan Lunbi? Kekaisaran Lunbi lebih baik daripada Kekaisaran Falan, kami peduli tentang para jenius di sana. Klan Xuan kuno dan Aula Yuan kuat dan terkenal, tidak normal untuk mengabaikan orang-orang mereka, kata Chuli dengan lancar, melirik anggota Kekaisaran Falan dengan mengejek. Dia memandang para jenius muda lainnya dan tersenyum. Kaisar Kekaisaran Falan menyaksikan Chuli dengan dingin. Kaisar mengerti apa yang Chuli coba lakukan sekarang. Dia berusaha merekrut para jenius muda di Kekaisaran Falan untuk membawa mereka ke kerajaan Lunbi. Chuli telah merencanakannya. Orang tua itu sangat marah. Chuli sudah ada di sana untuk sementara waktu dan lelaki tua itu belum mengerti sampai sekarang. Kekaisaran Bilun dulu merupakan yang terkuat di barat, kekaisaran terkuat di timur adalah Kekaisaran Ri Guang dan Kekaisaran Yue Guang. Di bagian tengah, kekaisaran terkuat adalah Kekaisaran Falan. Sekarang, kerajaan Lunbi tidak lagi takut dengan kerajaan Falan, karena mereka telah menjadi lebih kuat dan siap. Orang tua itu mengerti apa yang Chuli coba lakukan dan mengapa, tapi sudah terlambat. Kekaisaran Lunbi memang tempat yang bagus. Ola Yuan akan pergi ke sana, kata Yuan Guang, tersenyum pada Kaisar Kekaisaran Falan dengan mengejek. Aku suka Lunbi Empire juga, Xuan Meier mengangguk.
Klan Xuan kuno dan Kekaisaran Lunbi bukanlah sekutu atau musuh, jadi Xuan Meier tidak keberatan pergi ke Kekaisaran Lunbi. Orang-orang mengerti bahwa aliansi itu penting. Meskipun beberapa sekte dan klan kuno sudah menduduki beberapa wilayah, seperti klan iblis kuno di kota San atau sekte Lei di kota Langxie dan Tiandao Yuan, itu tidak berarti mereka sekutu. Haha, baik, bagaimana dengan kamu, Brother Mu Feng? Tanya Chuli, tersenyum bahagia. Rencananya mulai bekerja. Lin Feng menatap Chu Chun Qiu. Mereka belum pernah bertemu untuk waktu yang lama, dan sekarang Chu Chun Qiu semakin baik dalam bernegosiasi. Selain itu, dia menjadi sangat kuat. Musuh seperti itu akan sangat berbahaya. Pada awalnya, Lin Feng tidak tahu mengapa Chu Chun Qiu datang ke Kekaisaran Falan. Dia telah membunuh Fa Heng, setelah semua, tetapi Chu Chun Qiu sekarang merencanakan untuk kerajaan Bilun, yang berarti dia telah tumbuh lebih bijaksana juga. Kaisar Kekaisaran Falan menatap Lin Feng dengan gugup. Para tetua Kekaisaran Falan terus berbicara kepadanya tentang Mu Feng dengan cara yang positif, terutama Fa Duo. Jika jenius muda itu pergi ke kerajaan Lunbi, kerajaan Falan akan kehilangan aset yang berpotensi besar. Jika putranya memiliki kesempatan untuk bekerja dengan Mu Feng, itu akan luar biasa. Semua orang menatap Lin Feng, menunggu jawabannya dengan cemas. Lin Feng menatap Chu Chun Qiu. Chu Chun Qiu tersenyum lebar. Chu Chun Qiu tahu bahwa Lin Feng tidak bisa meninggalkan Kekaisaran Falan, tetapi dia masih bertanya, menggunakannya untuk membuat orang-orang Kekaisaran Falan merasa sangat khawatir. Lin Feng menatap Kaisar, pada Fa Duo, dan kemudian dia melirik Chuli lagi dan tersenyum dengan acuh tak acuh. Aku tidak ingin menimbulkan masalah. Aku tinggal. Petik 2. View, ketika Kaisar mendengar Lin Feng, dia merasa sangat lega. Lin Feng tinggal di Falan Empire, yang berarti dia jujur dan setia. Tetapi Kaisar tidak tahu mengapa Lin Feng ingin tinggal di Kekaisaran Falan. Sebenarnya dia tidak jujur. Chuli hanya tersenyum. Dia tahu Lin Feng tidak akan menerima, tapi dia masih bertanya dan itu berhasil. Baiklah, karena memang begitu. Brother Yuan Guang, Sister Meier, ayo pergi, Chuli mengumumkan. Xuan Meier dan Yuan Guang berdiri. Xuan Meier memandang Kaisar dengan dingin dan berkata, selamat tinggal, Tuan. Terima kasih atas undangannya, Tuan. Selamat tinggal, kata Yuan Guang, juga tersenyum sopan. Mereka bersiap-siap pergi dengan Chuli. Orang tua itu khawatir. Tidak mudah untuk mendapatkan semua jenius muda itu datang ke Kekaisaran dan sekarang Chuli sedang pergi, sayang sekali. Tunggu, teman-teman kecil. Anak-anak aku tidak sopan, aku akan minum segelas dengan kamu secara pribadi. Bagaimana menurutmu? Tanya Kaisar dengan cemas. Itu bukan masalah besar, terutama jika orang-orang ini bisa tinggal. Tapi sudah agak terlambat, Yuan Guang dan Xuan Meier menggelengkan kepala. Chuli menatap Kaisar dan tersenyum dengan gemilang. Tuan, kehadiran klan binatang kuno dan klan jiwa kuno sudah cukup, kan? Chuli, kamu bermain dengan api. Kami akan menyelesaikan akun cepat atau lambat, termasuk mengenai Fa Heng. Kamu membunuh seorang jenius muda dari kekaisaranku dan itu adalah penghinaan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kata Kaisar dengan murung. Chuli tersenyum acuh tak acuh dan mengabaikan ancaman lelaki tua itu. Dia berkata, Tuan, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Fa Heng meninggal karena dia terlalu lemah dan aku tidak sengaja menggunakan terlalu banyak kekuatan. Bagaimana kamu bisa menyalahkan aku? Petik 2. Chu Chun Qiu menghela nafas tanpa daya. Lin Feng tahu dia tersenyum dingin di dalam sekalipun. Chu Chun Qiu secara tidak sengaja menggunakan terlalu banyak kekuatan. Dia benar-benar telah menghancurkan tengkorak Fa Heng dan menghancurkan mayatnya. Itu kecelakaan. Pria tua itu menjadi semakin marah, karena dia tahu Fa Heng telah meninggal dalam keadaan yang mengerikan. Tapi Chuli tidak peduli, dia membawa Yuan Guang dan Xuan Meier bersamanya, dan mereka meninggalkan kota Kekaisaran. Orang tua itu sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan selain membiarkan mereka pergi. Dia tidak takut pada Kekaisaran Bilun, satu-satunya masalah adalah bahwa Chuli menempati peringkat pertama di kompetisi hebat dan ada satu aturan di dunia, ketika seseorang menduduki peringkat pertama, tidak ada kelompok atau kerajaan yang berpengaruh yang bisa membunuh para juara dalam 100 tahun setelah kemenangan mereka, atau mereka dihukum. Kaisar tidak mau melanggar aturan penting itu. Meskipun Kekaisaran Falan sangat kuat, itu bukan yang terkuat. Sekte Taking sudah lama menjadi kelompok yang paling kuat dan makmur. Sekte Taking juga tidak mengatakan apa-apa, sehingga Kekaisaran Falan merasa tidak berdaya. Bab 852, Mendalangi Skema, Subscribe Penatua. Chuli pergi dengan dua jenius. Suasana itu menindas. Pada saat itu, Gu Ying berdiri dan berkata kepada Kaisar, Tuan, gugu klan ada yang harus dilakukan. Aku harus pergi juga. Petik 2. Gu Ying menghilang. Lin Feng memperhatikannya menghilang dan tersenyum di dalam, gugu klan dan Lunbi Empire sudah menjadi sekutu.
Orang-orang pergi karena ketiga pangeran itu mengabaikan hampir semua orang kecuali para jenius yang mereka pegang teguh pada saat itu. Mungkin itu bukan ide yang buruk juga. Pria tua itu menyaksikan Gu Ying menghilang, tahu sudah terlambat. Suasana menjadi semakin tegang. 5 pahlawan tidak berniat mengubah pikiran mereka. Mereka berada di kerajaan Falan sekarang, jadi mengapa tidak tinggal? Garuda tidak peduli. Dia belum menerima instruksi dari siapapun di klan binatang kuno, yang berarti dia bisa memilih kekaisaran Bilun atau kekaisaran Falan. Mu Feng, teman kecil, mulai sekarang, kamu adalah tamu terhormat kerajaan kita. Kamu bisa datang dan meninggalkan istana kekaisaran kapanpun kamu mau. Tidak ada yang bisa menghentikan kamu, kata kaisar, melirik ketiga pangeran. Mereka semua telah memberikan barang berharga kepada Lin Feng, tetapi tidak ada dari mereka yang berhasil meyakinkan untuk tetap bersama mereka. Dia hampir pergi bersama Chuli, dan sekarang lelaki tua itu sangat murah hati kepadanya. Lin Feng menatap pria tua itu dengan skeptis, tetapi kemudian tertawa. Dia telah mencapai tujuannya dengan mudah pada akhirnya. Melihat Yan Ransue tidak akan sesulit lagi. Terima kasih banyak, Tuan. Aku sangat senang, jawab Lin Feng jujur. Pria tua itu mengangguk dan tersenyum. Dia juga senang. Fa Duo tersenyum juga. Memiliki seseorang seperti Mu Feng di kerajaan Falan sangat hebat, dan akan sangat bermanfaat. Dia yakin bahwa Lin Feng akan menerobos ke lapisan Dewa Agung-Agung di beberapa titik tanpa masalah. Kemudian kekaisaran Falan akan memiliki Dewa Agung-Agung lainnya, yang akan mengubah segalanya. Meskipun beberapa orang telah marah, kekaisaran Falan juga menang banyak, 5 pahlawan klan jiwa kuno, Garuda, dan yang paling penting, Mu Feng. Perjamuan berakhir dengan cepat. Lin Feng masih di istana kekaisaran, Fa Duo datang kepadanya dan memberinya tempat tinggal di istana kekaisaran, dengan kolam dan bunga lili air di sekitarnya. Kekaisaran Falan benar-benar menganggap Lin Feng sebagai aset penting. Selain itu, Pangeran Besar Fa Chun, Pangeran kedua Fa He, dan Pangeran keempat Fa Ying semuanya meninggalkan istana kekaisaran. Kaisar menghina dan memarahi mereka semua sebelum mereka pergi. Garuda dan Five Heroes tinggal sementara di istana kekaisaran, tetapi tidak seperti Lin Feng. Lin Feng tidak membutuhkan otorisasi siapapun untuk tinggal di sana. Malam itu, Lin Feng tinggal di istana yang telah diberikan Fa Duo kepadanya. Dia tidak keluar, tidak terburu-buru untuk menyelamatkan Yan Ransue. Dia berada di kekaisaran Falan, mengapa tidak tinggal lebih lama? Selain itu, Lin Feng tidak bisa menarik perhatian orang dan membuat mereka meragukannya. Keesokan harinya, Lin Feng membuka pintu dan menarik napas dalam-dalam. Langit biru, matahari perlahan naik, rumputnya harum dan basah oleh embun. Tapi berita luar biasa menyebar di istana kekaisaran, Lin Feng mengetahuinya saat makan siang. Tentu saja, dia sudah tahu segalanya. Fa Suan bergandengan tangan dengan semua murid di kota perbatasan dan bertempur. Fa Suan terluka parah dan telah tiba kembali di istana kekaisaran, ki-nya tidak stabil. Kaisar datang untuk berbicara dengan Fa Suan. Pada awalnya, dia sangat marah bahwa Fa Suan telah datang, tetapi ketika dia melihat Fa Suan seperti itu dan Fa Suan menceritakan kepadanya seluruh cerita, Kaisar merasa sedih. Fa Suan memberitahunya segalanya tentang pemberontakan. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa Kekaisaran Riguang mungkin akan mengambil keuntungan dari perang saudara untuk mencuri bagian dari wilayah Kekaisaran Falan. Kaisar sangat marah. Semua ini terjadi karena kota perbatasan belum menerima makanan atau barang apapun selama 6 bulan. Pada saat Lin Feng tiba di aula, pria tua itu sangat marah. Dia sudah memulai penyelidikan, dan pada akhirnya, semuanya menunjuk ke Fa Chun. Dia adalah orang yang bertugas mengirim barang dan makanan ke kota perbatasan. Karena Fa Chun, kota ini bangkit dalam pemberontakan. Kaisar menyembuhkan luka-luka Fa Suan dan memberinya sebuah halaman untuk beristirahat. Dia tidak memintanya pergi untuk sementara waktu. Lin Feng tiba di kamar dan melihat Kaisar, tetapi dia tidak bertanya apa-apa tentang Fa Suan. Dia tidak ingin membiarkan Kaisar percaya bahwa dia berhubungan baik dengan Fa Suan atau bahwa dia memihak padanya atau apapun. Kaisar menjelaskan masalah itu kepada Lin Feng dengan sabar. Dia juga menjelaskan beberapa hal kepadanya tentang istana kekaisaran. Terlepas dari beberapa tempat rahasia, Lin Feng bisa pergi kemanapun dia juga memberinya peta, dan istana yang dingin catatan penerjemah, tempat di mana ratu dan selir yang tidak disukai di penjara ada di peta juga. Istana dingin adalah tempat yang dimiliki setiap kota kekaisaran. Lin Feng memberitahu Kaisar bahwa dia akan berjalan-jalan. Dia berharap Kaisar tidak keberatan. Lin Feng berjalan melalui setiap kamar, aula naga tersembunyi di mana dia baru saja bertemu Kaisar, beberapa sungai, beberapa taman, dan kemudian dia tiba di tempat Fa Suan beristirahat. Tidak ada seorang pun di sana dan tempat itu sepi. Meskipun Kaisar memiliki belas kasihan untuk Fa Suan, dia masih tidak memberinya hak istimewa. Dia terus membuatnya hidup dalam kondisi yang buruk, seolah-olah dia bukan putranya. Lin Feng memasuki halaman dan dengan cepat memperhatikan Fa Suan. Fa Suan tampak senang melihatnya dan berdiri. "Kamu di sini," kata Fa Suan tersenyum jujur.
Dia masih pucat, dan kinya masih tidak stabil. Lin Feng tersenyum, sepertinya kamu juga tidak takut mati. Aku hanya berpikir aku harus melakukan yang terbaik. Namun, aku hanya melakukan setengah dari apa yang kamu katakan, kata Fasuan meminta maaf. Lin Feng terkejut dan menunggu untuk mendengar lebih banyak. Aku memang bernegosiasi dengan para pelayan dan hendak berpura-pura sakit, aku tidak berpikir beberapa orang aku akan mengkhianati kita. Kekaisaran Riguang tahu kami berada di posisi yang lemah, jadi mereka menyerang kami dengan terkejut di malam hari, tapi untungnya kami sudah siap untuk bertarung. Ratusan orang tewas, tetapi pada akhirnya, kami berhasil melindungi daerah itu, kata Facun sedih. Murid-murid kota itu adalah teman-teman lamanya dan saudara-saudaranya, dia sangat marah karena mereka telah dibunuh. Pangeran Besar Facun bertanggung jawab atas kematian orang-orang itu. Namun, Kaisar menyukai Facun. Apakah sudah berakhir sekarang? Apakah dia akan menghukum Facun atas apa yang telah dia lakukan pada kota? Fasuan menggelengkan kepalanya dan memilih untuk tidak memikirkannya. Aku harus pergi dan berbicara dengan ayahku untuk membuatnya mengerti. Aku butuh keadilan juga, kata Fasuan setelah lama. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Lin Feng menggelengkan kepalanya. Fasuan tidak mengerti. Kenapa tidak? Tanya Fasuan. Tentu saja, setengah dari rencana itu berhasil. Mengapa menghancurkannya di tengah jalan? Ayahmu sekarang memperhatikanmu. Dia memiliki belas kasih untuk kamu, jika tidak, kamu tidak akan berada di sini. Tetapi jika kamu mulai bertindak sembrono dan ingin menyerang dengan liar, maka dia akan dengan cepat melupakan kamu lagi. Hehe, jika itu terjadi, dia bahkan akan menghukummu, dan bukan pangeran besar. Kamu tahu Kaisar menyukai pangeran besar, jadi jangan membuat marah pangeran besar, kata Lin Feng. Fasuan mengangguk tetapi dia terlalu impulsif. Selain itu, ratusan murid telah meninggal. Aku mengerti perasaanmu, tetapi sekarang kamu harus bijaksana. Rencana baru saja dimulai. Petik 2. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah pergi dan menemui ayahmu, katakan padanya kamu akan kembali ke kota perbatasan, meskipun itu berbahaya, kamu tidak ingin meninggalkan kota perbatasan, dan kamu ingin melindunginya dari Kekaisaran Riguang. Tapi jangan katakan padanya rahasia apapun. Seiring waktu, Kaisar akan semakin menghormati kamu. Dia akan melupakan kemarahan yang dia rasakan untukmu dan dia akan mulai membenci Pangeran Besar. Suatu hari, kamu akan melampaui Pangeran Besar dan orang-orang kamu akan beristirahat dengan tenang, kata Lin Feng. Fasuan terlalu impulsif dan tidak bisa membuat rencana seperti itu. Fasuan kagum dengan rencana Lin Feng. Terima kasih banyak, kita harus mabuk, kata Fasuan. Dia lari dari halaman dan menghilang dari pandangan Lin Feng. Bawalah alkohol kemudian, kata Lin Feng, tersenyum masam. Kamu menemukan pangeran yang cocok, tampaknya, kata suara di belakang Lin Feng. Ekspresi Lin Feng jatuh. Dia berbalik dan melihat seorang lelaki tua tertawa pelan. Babak 853, Istana Dingin. Subscribe Penatua. Tuan, kamu memata-matai kami. Kamu bukan satu-satunya yang bisa melakukan itu. Lin Feng menatap pria tua itu dan tersenyum lebar. Dia tidak terlihat terkejut atau cemas, karena dia tidak terlalu peduli dengan para pangeran. Dia tidak berada di Kekaisaran Falan untuk para pangeran. Orang tua itu terkekeh dan bertanya, Mo Feng, teman kecil, apakah kamu mencoba membantu pangeran ketiga Fasuan? Aku pikir dia pria yang baik. Dia seharusnya tidak diperlakukan tidak adil seperti itu. Dia memiliki kehormatan dan integritas. Dengan seseorang seperti dia, Kekaisaran Falan pasti akan bangkit, kata Lin Feng dengan tenang. Tetua Faduo menatap Lin Feng dan mengangguk dan acuh tak acuh. Lin Feng telah menyimpulkan situasinya dengan sangat baik, Fasuan memiliki kehormatan dan integritas, tetapi sayangnya tidak ada yang peduli padanya, yang tidak adil. Pangeran besar pada awalnya adalah orang yang memiliki peluang paling besar untuk menjadi pewaris tahta, tetapi sekarang ada masalah di kota perbatasan, hal-hal yang tidak pasti lagi. Kaisar belum benar-benar ingin berurusan dengannya. Pangeran kedua juga seperti raja di Kekaisaran, ia memiliki rumah dan pelayannya sendiri, dan kedudukan tinggi. Fa Yin juga memiliki gaya hidup yang baik dan nyaman. Fasuan adalah satu-satunya yang miskin dan tersisih. Posisinya sangat rendah. Mo Feng, teman kecil, kamu perlu banyak mengajar Fasuan sebelum Kaisar akan memperhatikannya dan mementingkannya, kata Faduo, tersenyum pada Lin Feng. Lin Feng tersenyum kembali. Dia baru saja bertemu pangeran ketiga secara tidak sengaja dan mengira dia baik, jadi dia memutuskan untuk membantu sedikit. Bagi Lin Feng, tidak ada salahnya, sebaliknya, hanya ada manfaatnya. Lin Feng tidak bodoh. Dia mengerti bagaimana segala sesuatu bekerja. Jika dia membantu Fasuan menjadi pewaris tahta, maka suatu hari, Fasuan akan menjadi kaisar baru dan kemudian Lin Feng akan mendapat manfaat dari itu karena mereka akan menjadi teman. Itulah alasan mengapa Lin Feng melakukan yang terbaik untuk membantunya. Ketika Faduo melihat Lin Feng tersenyum diam-diam, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menghela napas dan berjalan pergi, menghilang. Lin Feng berbalik, ada dua jalan dan bukit buatan.
Di belakang bukit buatan adalah istana dingin, di mana Yan Ransue dipenjara. Lin Feng merasakan cincin ruangnya bergetar sedikit. Fu Surong mencoba berbicara dengan Lin Feng, tetapi Lin Feng tidak tertarik. Lin Feng akan menyelamatkan Yan Ransue, dan kemudian dia akan membunuh Fu Surong, karena kematian mengakhiri semua masalah. Lin Feng tidak perlu menyimpan sepotong sampah seperti itu di sekitarnya. Lin Feng perlahan berjalan menuju istana yang dingin. Sepertinya dia hanya berkeliaran. Dia menyeberang jalan, lalu menyeberang lagi, tapi Lin Feng tahu apa yang dia lakukan. Pada saat yang sama, di aula naga tersembunyi. Fasuan, kamu yakin? Tanya Kaisar. Dia terkesan. Matanya dipenuhi dengan kebahagiaan. Fasuan bahkan belum sepenuhnya pulih sebelum dia ingin kembali bertarung lagi. Ini adalah anak yang telah ditinggalkannya. Ayah, aku sudah lama melindungi kota perbatasan. Kota perbatasan itu milik kekaisaran. Kekaisaran Riguang diserang secara mengejutkan dan mencuri sebagian darinya. Aku merasa bersalah dan ingin mengambil kembali wilayah itu. Tolong lepaskan aku, kata Fasuan dengan tegas dan membungkuk untuk menunjukkan pada kaisar bahwa dia menghormatinya. Sebenarnya, dia tidak merasa hormat padanya. Kaisar dipindahkan. Dia bertanya-tanya kapan putranya telah banyak berubah. Fasuan sekarang bertanya kepadanya apakah dia bisa kembali ke kota perbatasan untuk melindunginya. Kaisar sangat terkesan. Tapi cedera Fasuan belum sepenuhnya pulih, sehingga Kaisar tidak ingin dia pergi. Dia berkata, Suan kecil, luka kamu belum sembuh. Selain itu, setengah dari pasukan kamu tewas. Besok, aku akan memberimu lebih banyak pasukan, dan kamu bisa kembali ke perbatasan. Petik 2. Terima kasih telah memaafkanku, ayah. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menindas pasukan kekaisaran Riguang dan berhasil, kata Fasuan. Kaisar lama semakin tersentuh. Pada saat yang sama, dia marah pada Facun. Facun telah berani berhenti menyediakan kota perbatasan dengan sumber daya, dan sekarang telah memberontak, memungkinkan kekaisaran Riguang untuk mulai menginvasi wilayah mereka. Jika Fasuan tidak melakukan yang terbaik untuk melindungi wilayah itu akan menjadi bencana. Kekaisaran Riguang akan benar-benar menaklukkan wilayah itu dan mereka akan kehilangan muka. Ketika orang menjadi egois dan hanya memikirkan diri mereka sendiri, itu berbahaya bagi seluruh bangsa. Fasuan mengerti semua yang Lin Feng katakan sekarang, karena rencananya berhasil. Dia mengagumi Lin Feng, tetapi dia juga lupa menanyakan sesuatu pada Lin Feng. Dan selain itu, dia juga tidak punya alkohol. Baiklah, ayah, aku akan pergi sekarang. Aku akan siap untuk pergi ke perbatasan besok, kata Fasuan ketika dia melihat Kaisar tidak mengatakan apa-apa. Dia meninggalkan balai naga tersembunyi. Faduo baru-baru ini pada saat itu. Fasuan buru-buru membungkuk. Tetua Faduo adalah satu-satunya tetua Fasuan yang dihormati. Faduo juga menyukai pemuda itu, tetapi karena Kaisar, dia tidak bisa melakukan apapun untuknya. Pangeran ketiga, ketika kamu kembali ke kota perbatasan, kamu pasti akan bertarung melawan pasukan kekaisaran Riguang. Kamu harus kalah melawan mereka, setiap pertempuran, kata Faduo ketika melihat Fasuan. Dia tidak membuang waktu dan langsung mengatakan kepadanya apa yang harus dilakukan. Fasuan terpana. Saat itu, Faduo baik, tetapi dia tidak pernah begitu membantu. Kenapa tetua tiba-tiba memberinya rencana? Apa yang sudah terjadi? Fasuan selalu berterus terang dan buruk dalam merencanakan. Dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi dan betapa pentingnya situasi itu baginya. Jangan kaget, dengarkan aku, kamu harus kehilangan setiap pertempuran. Kemudian laporkan kembali ke kota kekaisaran dan katakan bahwa perbedaan kekuatannya terlalu besar dan kamu membutuhkan lebih banyak pembudidaya yang kuat, jika tidak, seluruh bangsa mungkin akan terpengaruh. Kaisar sekarang memanjakan lagi ketika datang kepadamu. Dia akan sangat senang mengirim beberapa penggarap yang sangat kuat untuk bertarung. Pada saat itu, Facun akan berada dalam situasi kritis. Pangeran besar menghindari hukuman kali ini, tetapi Kaisar mungkin akan membuatnya melakukan beberapa hal menyakitkan untuk mengkompensasi pelanggarannya. Kaisar masih ingin dia menjadi kaisar berikutnya. Namun, jika Facun pergi ke perbatasan wilayah kamu, dan mengalami kecelakaan, maka kamu tahu bagaimana reaksi Kaisar, kata Faduo. Itu adalah pertama kalinya mereka berbicara begitu banyak. Rencananya luar biasa, pikir Fasuan, tidak mengerti semua yang terjadi. Pangeran ketiga, kamu perlu memperjuangkan hak dan kebebasanmu. Dengan begitu, bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan mati dengan penyesalan. Lakukan yang terbaik untuk dirimu dan ibumu. Jangan menjadi korban, kata Faduo, membelai janggutnya. Dia berjalan pergi dan menghilang di aula naga tersembunyi. Fasuan tercengang. Kata-kata Faduo masih bergema di dalam hatinya. Sebuah tekad yang tiba-tiba memenuhi hatinya, dan darahnya mendidih. Aku harus bertarung, pikir Fasuan berbalik dan mengambil napas dalam-dalam. Lalu dia berjalan pergi, lebih bertekad dari sebelumnya. Jadi itu istana yang dingin, pikir Lin Feng, tiba di kaki istana yang sangat indah. Tempat ini bahkan lebih indah dari istana lain, jadi Lin Feng tidak mengerti. Tempat ini bukan istana yang dingin.
Istana setinggi 100 meter, dan dikelilingi oleh istana-istana lainnya. Itu adalah tempat yang sangat indah. Ada juga ruang budidaya dan banyak pengaturan alam. Itu pasti salah satu bangunan paling indah di sekitarnya. Saat Lin Feng bertanya-tanya apa tempat itu, dua wanita keluar mereka mengenakan rok biru, dengan penampilan rata-rata. Tentu saja, dibandingkan dengan bumi, wanita di dunia budidaya semuanya tampak seperti dewi. Kedua wanita itu membawa keranjang berisi berbagai barang untuk dibuang. Ketika mereka melihat Lin Feng, ekspresi mereka berubah secara drastis dan mereka berteriak lirik. Aha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 . Seseorang datang di sini, orang yang ingin datang ke tempat dingin. Petik 2. Lin Feng tiba-tiba merasakan benang Qi yang tajam bergerak ke arahnya, dan sinar cahaya. Dalam sekejap mata, lebih dari 12 orang berpakaian hitam muncul. Sulit untuk mengetahui apakah mereka laki-laki atau perempuan karena tubuh mereka tertutup sepenuhnya. Mereka memegang tombak dan mengarahkan mereka ke Lin Feng. Kamu siapa? Beraninya kamu masuk tanpa izin di wilayah ini? Apakah kamu berencana untuk melepaskan selir kekaisaran yang dipenjara di dalam? Kata salah satu penjaga dengan dingin dan tajam. Lin Feng memperhatikan bahwa orang-orang itu adalah dewa tertinggi tingkat tinggi, beberapa dari mereka adalah level 3, yang lain level 2. Mengapa para pembudidaya yang kuat menjaga istana dingin? Apa yang sedang terjadi? Bab 854, 1 vs banyak. Subscribe Penatua. Apakah kamu akan tetap diam? Atau apakah kamu tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan dalam pembelaan kamu? Kata salah satu penjaga dengan dingin. Lin Feng hanya menatap mereka dengan kosong, jadi para penjaga marah. Lin Feng tetap diam. Dia tidak takut pada orang-orang ini, dia hanya ingin mengerti mengapa pria tidak diizinkan di istana yang dingin. Bagaimana pangeran atau kaisar datang ke istana? Bisakah mereka masuk? Lin Feng ingin memahami apa yang sedang terjadi, apakah penjaga ini hanya mencegah orang yang memiliki status sosial rendah untuk masuk, atau siapapun. Para penjaga tampak tidak bahagia. Orang yang baru saja berbicara membuang cadar dengan marah. Dia terlihat agak menawan. Dia memiliki kulit putih yang indah, wanita manapun pasti iri dengan kulitnya. Dia juga level 3 dewa tertinggi tingkat tinggi. Aku belum pernah melihatmu di sini, tapi karena kamu berjalan bebas di istana kekaisaran, itu artinya kamu harus memiliki posisi tertentu. Kamu siapa dan dari mana? Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya pria itu ketika dia melihat Lin Feng tetap diam. Lin Feng tersenyum dan bertanya, jadi aku bahkan tidak bisa lewat di dekatnya. Tentu saja kamu tidak bisa, leluhur menetapkan aturan itu dan tidak ada yang diizinkan untuk melanggarnya, bahkan kaisar sendiri. Kamu melanggar aturan itu, jadi apa yang harus aku lakukan dengan kamu? Tanya pria itu dengan dingin. Kaisar juga tidak bisa datang ke sini. Lin Feng tercengang. Keingintahuan pria itu terangsang, dia mengerutkan kening dan berkata, kaisar hanyalah kaisar dari kekaisaran. Dia adalah cucu leluhur, bagaimana dia bisa melanggar aturan yang dibuat oleh kakeknya? Petik 2. Aku melihat, jadi kalian juga keturunan leluhur kekaisaran Falan. Tanya Lin Feng. Dia tertarik untuk belajar lebih banyak tentang leluhur kekaisaran Falan. Pria itu menatap Lin Feng dengan dingin. Kami dibesarkan oleh leluhur, bahkan kaisar dari kekaisaran menghormati kita, jawab lelaki itu dengan muram. Namun, dia tidak terdengar sombong tentang hal itu. Aku melihat, jadi tanpa otorisasi nenek moyang, tidak ada yang bisa masuk ke istana yang dingin, kan? Tanya Lin Feng. Jika itu yang terjadi dan jika Yan Ransui benar-benar berada di istana yang dingin, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Para penjaga itu menjaga istana siang dan malam, mereka bisa campur tangan dalam sekejap jika terjadi masalah. Namun, menyelamatkan Yan Ransui tidak mungkin dilakukan dengan semua penjaga itu. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Dia harus memikirkan solusi. Dia tidak bisa menyelamatkannya hanya dengan memasuki istana yang dingin. Aku tidak tahu semua hal itu. Maafkan aku akan pergi. Lin Feng mengangguk, berbalik untuk pergi. Tetapi pria itu melintas di depannya. Kamu ingin pergi? Itu tidak mudah, kata pria itu dengan dingin. Lin Feng mengerutkan kening dan menatap pria itu, bertanya dengan sabar, mengapa aku tidak bisa pergi? Karena kamu datang ke istana yang dingin, hanya ada satu solusi sekarang. Kamu harus mengalahkan salah satu dari kami, dan kemudian kamu akan bisa pergi, atau kami membawa kamu ke leluhur, kata pria itu tegas. Lin Feng mengerutkan kening. Dia tidak menyukai nada bicara dan suara pria itu. Dia terdengar kategoris tentang segalanya. Aku mengerti, jadi aku tidak bisa pergi tanpa bertarung. Kata Lin Feng dingin. Memang. Kamu memilih salah satu dari kami, jika kamu menang, kamu bisa pergi, kata pria itu dengan percaya diri, tetapi pada saat yang sama, dia tetap waspada. Lin Feng tersenyum tipis. Jika dia tidak bertarung, dia tidak bisa pergi, sepertinya. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, maka kalian semua, apa yang kamu katakan? Kata Lin Feng, tertawa keras dan mengejek. Semua penjaga tiba-tiba tampak marah. Ki yang tajam muncul dari ujung tombak mereka.
Apakah kamu yakin, tolol? Ambil itu kembali, seru pria itu dengan marah. Mengapa aku harus? Aku baru saja mengatakannya, kata Lin Feng. Pria itu ingin bertarung. Lin Feng siap mengekspresikan dirinya menggunakan kekuatan. Dia tahu dia bisa dengan mudah mengalahkan salah satu dari mereka, tetapi karena pria itu memprovokasi dia, mengapa tidak bersenang-senang? Di antara 12 orang, hanya ada 9 dewa tertinggi tingkat 2 tingkat tinggi dan 3 dewa tertinggi tingkat tinggi, termasuk orang yang berbicara dengan Lin Feng. Menyelamatkan Yan Ransue dengan 12 penjaga di sekitar mustahil, tetapi mengalahkan mereka bukan. Suasana semakin dingin. Tidak ada yang berbicara lagi. Dua wanita yang keluar dari istana yang dingin pada awalnya memucat dan kembali ke dalam. Pada saat itu, di istana yang dingin, Yan Ransue mendengar apa yang terjadi di luar. Seorang pria ingin bertarung melawan 12 penjaga sendirian. Berani sekali. Yan Ransue punya perasaan bahwa orang di luar adalah Lin Feng. Dia berharap Lin Feng akan datang untuk menyelamatkannya suatu hari nanti, tetapi dia juga takut kalau dia mendapat masalah karena dia. Dia punya perasaan kontradiktif, cukup alami. Di luar, suasananya menjadi ganas. Lin Feng menatap penjaga dengan tajam. Semua pejuang Qi melonjak, mungkin akan menarik perhatian Kaisar dan tetua Faduo. Apakah itu dari istana yang dingin? Kaisar memandang keluar jendela dengan rasa ingin tahu. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mengingat Yan Ransue. Dia sangat tertarik padanya, tetapi dia tidak tertarik padanya. Namun, Kaisar masih sedih karena dia telah ditempatkan di istana yang dingin. Lebih buruk lagi, putranya bahkan telah mencurinya. Meskipun Fa Chun juga tidak berhasil dengannya, dia telah menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Mungkinkah itu Mu Feng? Sial, pikir Faduo ketika dia melihat Qi yang cepat dan ganas di langit. Ekspresinya berubah drastis. Ekspresi Kaisar berubah sedikit, dan dia melintas ke arah istana yang dingin. Di depan istana yang dingin, Lin Feng menatap pria di depannya. Setelah waktu yang lama, mereka berdua mengangguk untuk memulai pertarungan. Karena Lin Feng tidak bisa masuk ke istana yang dingin, mengapa tidak bersenang-senang dan bertengkar dengan baik? Bahkan jika dia tahu itu akan sulit, dia memutuskan untuk melakukannya. Lin Feng menghadapi 12 penjaga dan mengepalkan tinjunya. Pertarungan hebat akan segera dimulai. Pria cantik dan Lin Feng menghilang pada saat yang sama. Semua orang tampak heran, bagaimana mereka menghilang pada saat yang sama. Boom boom. Ketika semua orang tenggelam dalam pikiran, kerumunan mendengar dua ledakan. Lin Feng dan pria itu sudah bertabrakan di langit. Lin Feng mendarat kembali di tanah, dia berbalik seperti seberkas cahaya, lalu terbang menuju tingkat 2 dewa tertinggi tingkat tinggi seperti peluru. Dia menyapu telapak tangannya, dan tidak mengherankan, pria itu tertiup ratusan meter jauhnya dan dianggap tidak dapat melanjutkan. Yang pertama dihilangkan. Lin Feng tidak berhenti berkelahi, dia melintas di depan dewa tertinggi tingkat 2 tingkat lain dan meninjunya secepat mungkin. Kemudian dia menggunakan jejak kekaisaran pada pria itu. Pria cantik itu melintas di depan pria lain. Lin Feng melemparkan pukulan pria menawan itu melepaskan lapisan energi pelindung. Puap, puap. Ada ledakan, dan lapisan pelindungnya runtuh. Lin Feng terus menindas pria lain, yang tidak mampu melawan. Dalam sekejap mata, 2 orang tidak bisa bertarung, dan hanya 10 yang tersisa. Tapi Lin Feng terus terbang, sementara penjaga lainnya bergandengan tangan untuk menyerang. Sejumlah besar energi bergerak menuju Lin Feng dan meniupnya. Lin Feng merasa seperti nadinya akan meledak. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Pertarungan itu sangat sengit. Bab 855, aman. Subscribe Penatua. Ayo bergandengan tangan untuk menyerang. Teriak pria yang menarik itu dengan dingin. Dia bisa melihat bahwa Lin Feng sangat kuat, tidak mudah mengalahkannya seperti yang dia pikirkan di awal. Mereka harus menggunakan kekuatan penuh mereka dan mengalahkannya secepat mungkin. 10 penjaga yang tersisa, termasuk pria yang menarik, semua menuduh Lin Feng, menyerang dari segala arah. Lin Feng melintas. Dia tidak memiliki keuntungan saat ini. Dia tidak punya cara mudah untuk membebaskan diri dari pengepungan mereka. Jika dia gagal melarikan diri dari mereka, dia akan kalah karena semua serangan mereka akan menghubunginya pada saat yang sama. Untungnya, Lin Feng memiliki pengalaman dan tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Lin Feng segera memikirkan cara yang bagus untuk membuat orang-orang ini bubar, keterampilan mata Tao Jiayan. Lin Feng mengangkat tangannya, mendorong pria yang ada di depannya, lalu terbang secepat mungkin di belakang pria itu. Dia tiba-tiba berbalik, mata merah darah di dahinya dipenuhi dengan kekuatan korosif. Semua pria berpencar di hadapan sinar lampu merah darah. Lin Feng memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang secepat mungkin. Dia muncul di belakang dewa tertinggi tingkat 2 tingkat tinggi, dan mengayunkannya sekuat tenaga, percikan darah. Seorang pria di sebelahnya berlumuran darah dan heran ketika Lin Feng juga muncul di depannya. Dia adalah dewa tertinggi level 2 tingkat tinggi juga. Lin Feng mengangkat kakinya, meringkas kekuatan spiritual Genesis, dan menendangnya dengan keras.
Dalam sekejap mata, dua orang lagi tidak bisa bertarung. Di antara 8 orang yang tersisa, ada 5 tingkat 2 dewa tertinggi tingkat tinggi dan 3 tingkat 3, termasuk pria yang menarik. Mereka tidak menyadari tetua Faduo dan Kaisar sedang menonton dari puncak istana yang dingin. Mereka heran ketika melihat pertarungan. Mu Feng sangat kuat. Kaisar kaget dan bersemangat pada saat yang sama. Bagaimana jika jenius muda ini tinggal di kerajaan Falan? Bukankah kerajaan Falan menjadi sangat kuat? Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin bisa mengalahkanku, kata Faduo, mendesah dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Mu Feng tidak menggunakan kekuatan penuhnya ketika mereka telah bertarung. Kaisar bergoyang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tahu seberapa kuat tetua Faduo adalah. Dia akan menerobos ke lapisan setengah agung dewa, tetapi Mu Feng mungkin bisa mengalahkannya. Dia mulai memiliki keraguan tentang Mu Feng, siapa dia? Dia tidak mungkin menjadi orang yang tidak dikenal dan tidak signifikan. Kita bisa terus menonton, tetapi kita tidak bisa membiarkan siapapun membunuh siapapun, kata Kaisar. Lin Feng bertempur melawan 8 orang pada saat itu. Dia tidak merasakan banyak tekanan lagi, tetapi dia masih tetap waspada, karena jika mereka menyerang pada saat yang sama setelah mengepungnya, itu akan sulit lagi. Formula Imperial Imprint, teriak Lin Feng dengan marah, jejak kekaisaran muncul dari tangannya dan naik ke udara. Mereka tumbuh semakin besar hingga mencapai 100 sang. Kekuatan yang mengerikan mulai mereda dari mereka. Suasana berubah lagi. Yang menarik terasa sangat tertekan. Dia telah bertempur dalam banyak pertempuran kelompok dalam hidupnya, tetapi karena keterampilan mata Jiayan, mereka tidak bisa bersekongkol dengan Lin Feng. Selain itu, pria yang menarik lebih baik dalam pertempuran jarak dekat, jadi dia dalam posisi yang lemah lagi. Jejak kekaisaran menghancurkan langit dan kemudian turun dari langit dengan kecepatan tinggi. Lin Feng menyeringai, tetapi tidak ada orang lain yang tahu mengapa. Ekspresi kaisar jatuh. Jejak besar itu turun dari langit dengan kecepatan yang mengerikan. Jika mereka mencapai tanah, semua bangunan akan dihancurkan. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dia harus turun tangan demi keselamatan orang-orang yang berada di istana yang berbeda. Isolasi biru keadilan, teriak kaisar cepat. Dia mengangkat tangan kirinya dan energi emas seperti naga menyerap semua ki korosif dari jejak kekaisaran sampai mereka sepenuhnya menghilang. Kaisar, ketika pria yang menarik itu melihat kaisar, ekspresinya berubah. Seperti yang diharapkan, dia ada di sini. Lin Feng tersenyum dan menatap kaisar di puncak istana yang dingin, dia tidak terkejut sama sekali, kaisar pasti merasakan energi mengerikan mereka, jadi dia harus datang untuk menonton. Lin Feng telah menggunakan jejak kekaisaran untuk melihat apakah kaisar akan mencoba melindungi bangunan di sekitar dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Kaisar menarik napas dalam-dalam. Dengan kekuatan lapisan Dewa Agung, dia bisa dengan mudah menghancurkan jejak kekaisaran Lin Feng, tapi dia takut kecelakaan akan terjadi sehingga dia menggunakan serangan yang sangat kuat. Dia akan sangat marah jika bagian dari kota kekaisaran dihancurkan. Mu Feng, kamu terlalu jauh. Teriak kaisar. Dia mencoba untuk tenang, tetapi itu sulit. Tuan, kamu menonton pertarungan hampir sejak awal, itu adalah tugas kamu untuk menghentikannya, jawab Lin Feng dengan geli. Kaisar memerah, tetapi dia masih sedikit marah. Jika ketegangan muncul antara Mu Feng dan kekaisaran Falan, itu akan menjadi tragedi. Baiklah, berhenti sekarang, kata kaisar kesal. Ekspresi pria yang menarik itu menegang, dan dia berkata dengan sedih, Kaisar, dia masuk tanpa izin ke wilayah istana yang dingin, yang merupakan pelanggaran besar. Sun Jue, dia mengalahkan beberapa orang, dia hanya perlu mengalahkan satu untukmu agar membebaskannya, jawab Kaisar dengan tegas. Sun Jue, apakah itu nama pria yang menarik? Ketika Sun Jue mendengar Kaisar, dia terdiam, lalu menatap Lin Feng. Mereka belum menyelesaikan pertarungan, dan jika mereka melakukannya, para penjaga akan kalah, bukan Lin Feng, tetapi Sun Jue tidak suka berhenti di tengah pertarungan. Jadi, kamu adalah Mu Feng, si jenius muda, kata Sun Jue. Dia tampak tenang lagi. Terima kasih telah menyanjungku. Bisakah aku pergi sekarang? Tanya Lin Feng, tersenyum dengan tenang, menenangkan sekali lagi, dan mata Jiayannya telah menghilang. Sun Jue mengangguk acuh tak acuh. Ya, kamu bisa pergi. Aku harap kamu tidak akan melakukannya lagi. Petik 2. Mengapa? Mungkin aku ingin bersenang-senang dan bertarung melawan kalian lagi, Lin Feng tertawa. Pipi Sun Jue pecah. Baiklah, jika kamu tidak keberatan dengan masalahnya, kamu bahkan bisa datang setiap hari dan kami akan bertarung setiap hari, kata Sun Jue dengan senyum tulus. Ekspresi kaisar membeku dan dia berkata dengan tegas, tidak, tolong jangan, Mu Feng. Aku tidak ingin kamu meruntuhkan kota kekaisaran. Dia tidak keberatan dia berperang melawan Sun Jue, tetapi ancaman menghancurkan kota kekaisaran berarti itu adalah ide yang buruk. Lin Feng menatap kaisar dan tersenyum masam, ngomong-ngomong, Tuan, aku akan pergi, Lin Feng membungkuk tangan. Dia dengan cepat menghilang dari pandangan orang banyak.
Kaisar menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya dia bertanya-tanya apakah membiarkan Mu Feng berjalan bebas adalah ide yang baik atau tidak. Sun Jue memandangi Kaisar dan berkata, Kaisar, leluhur bermeditasi dalam pengasingan. Ketika dia keluar, dia akan menembus lapisan Dewa Agung kelima. Kekaisaran Falan harus berhati-hati. Petik 2. Benarkah? Tapi leluhur akan hancur. Kaisar sangat gembira. Jika itu benar, lalu siapa yang akan bisa mengalahkan Kekaisaran Falan di masa depan? Kaisar memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kedua. Jika leluhur memiliki kekuatan yang kelima, dan guru negara utama kekuatan yang pertama, maka Kekaisaran Falan mungkin menjadi kekaisaran terkuat. Tetapi satu-satunya masalah adalah tidak ada yang tahu seperti apa situasi di sekte dan klan kuno yang berbeda. Dia hanya bisa berharap mereka berada di posisi terbaik secara keseluruhan. Bab 856, 7 Dhamapala Hebat. Subscribe Penatua. Sepertinya hanya ada satu solusi untuk menyelamatkannya, pikir Lin Feng setelah kembali ke kamarnya. Sun Jue memiliki status kompleks dalam hierarki, dan dia hanya level 3 dewa tertinggi tingkat tinggi. Dia tidak lemah dan tidak memiliki banyak musuh. Kaisar telah menghentikannya dari pertempuran. Namun, Lin Feng tampaknya memiliki lebih banyak keistimewaan daripada Sun Jue dan yang lainnya. Bahkan jika dia telah mengalahkan mereka, lalu bagaimana? Lagi pula dia tidak akan bisa masuk ke istana yang dingin. Apa yang harus aku lakukan, pikir Lin Feng. Benar-benar dilema. Menyimpan Yan Ransue tidak mudah. Dia tidak bisa masuk ke istana yang dingin. Selama Sun Jue ada di sana, tidak ada yang bisa melanggar aturan dan memasuki istana yang dingin. Waktu berlalu, Lin Feng tenggelam dalam pikirannya. Di kuil surga dan bumi. Kaisar dan tetua Faduo berdiri berdampingan, tetapi Faduo membungkuk. Kaisar tampak muram, juga berhati-hati. Kaisar, jangan khawatir, aku hanya berpikir Mu Feng tidak mengerti aturan tentang istana yang dingin. Dia tidak sengaja melakukannya, kata Faduo ketika dia melihat Kaisar menarik wajah panjang. Dia mengerti bagaimana perasaan Kaisar, karena dia tidak bisa melupakan selir kekaisaran itu. Istana yang dingin adalah tempat yang penting baginya, dan dia bahkan ingin masuk dan melihat sendiri selir kekaisaran, tetapi jika Sun Jue ada di sana, dia tidak akan bisa masuk tanpa izin leluhur. Kaisar juga tidak mengerti mengapa Mu Feng pergi ke istana yang dingin, karena dia sudah akrab dengan istana kekaisaran. Selain itu, istana yang dingin tidak berguna untuk Lin Feng dalam hal budidaya, dan pemandangan di sana juga tidak terlalu menarik. Tapi Mu Feng masih memilih untuk pergi ke sana. Meskipun Faduo mencoba menghiburnya, itu tidak berhasil. Faduo menghela nafas. Dia tahu betapa pentingnya tempat itu bagi Kaisar dan Pangeran Besar, yang ingin menyelamatkan Yan Ransue. Kamu pikir Mu Feng ingin membebaskan beberapa wanita? Tanya Kaisar tiba-tiba, suaranya dingin. Faduo kaget. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Bagaimana mungkin, Kaisar? Jika Pangeran keempat tidak mengundang Mu Feng, kita tidak akan pernah bertemu dengannya. Petik 2. Menurutmu begitu? Tanya Kaisar dengan dingin. Kaisar, jangan khawatir. Aku akan pergi ke Pangeran keempat dan bertanya tentang masa lalu Mu Feng. Maka aku akan bercerita lebih banyak tentang dia, kata Faduo, sambil membungkuk. Kaisar terkejut, tetapi kemudian mengangguk perlahan dan tersenyum, duduk dan melambaikan tangan kepada Duo. Faduo mengangguk dan meninggalkan kuil surga dan bumi. Ketika dia pergi, senyumnya menghilang. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan kemudian menuju ke koridor yang tersembunyi, di mana dia menunggu seseorang. Orang itu tiba, wajahnya tertutup dan kinya sedingin es, seperti iblis ki. Kede, kamu sudah berada di kerajaan Falan selama ratusan ribu tahun, sekarang giliranmu untuk membantu, untuk tuan kita, kata pria itu kepada Faduo. Faduo tercengang dan ekspresinya berubah drastis. Guren, apa yang kita katakan di masa lalu? Bahwa kita tidak akan pernah kembali ke Tian Dao Yuan. Apa yang berubah? Tanya Faduo dengan murung. Dia kesal. Pria itu tertawa. Suaranya terdengar seperti iblis. Berhentilah bicara omong kosong. Kami memiliki tuan sekarang, kami perlu melindunginya. Kamu satu-satunya yang hilang. Kaisar klan mengatakan kamu harus kembali ke Tian Dao Yuan. Petik 2. Kenapa? Tuntut Faduo. Untuk Lin Feng, jawab pria itu, tersenyum muram. Ekspresi Faduo membeku. Dia tahu bahwa seorang master baru telah muncul di dunia tetapi dia tidak tahu siapa. Sekarang, Guren menyebut Lin Feng, jadi Faduo mengerti. Dia belum pernah melihat Lin Feng, sayangnya. Dia bertanya-tanya seberapa kuat dia. Maaf, aku tidak kenal Lin Feng, jadi aku tidak bisa membantu. Pergi sekarang. Kamu memiliki jimat untuk masuk dan keluar, kata Faduo, menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk pergi. Dia tidak ingin membuka identitas aslinya. Hidup di kerajaan Falan itu baik, dan Kaisar baik padanya. Dia tidak perlu mengambil risiko karena beberapa Lin Feng. Guren menatap Faduo dan tersenyum dengan acuh tak acuh, berkata dengan lemah, kamu tidak kenal Lin Feng, tapi kamu kenal Mu Feng, kan? Hehe.
Kaki Faduo mulai gemetar takjub. Dia berbalik dan menatap Guren. Guren hanya tersenyum tanpa ekspresi. Dia berjalan ke Faduo dan menepuk pundaknya sambil tersenyum. Faduo tercengang. Jantungnya berdebar kencang. Mo Feng. Lin Feng. Mo Feng adalah Lin Feng. Lin Feng adalah penguasa baru Tian Dao Yuan. Jadi, Lin Feng sangat kuat, pikir Faduo. Dia masih gemetaran. Dia tidak kenal Lin Feng, dia hanya kenal Mo Feng. Mo Feng adalah Lin Feng dan Faduo menyadari kekuatan dan bakat Mo Feng. Dia tidak bisa menolak lagi. Baiklah, aku harus kembali karena kalian semua, desah Faduo, tersenyum kecut. Dia mengeluarkan kristal yang belum disentuh selama ratusan ribu tahun. Itu masih mengkilap. Di Langxie City. Di halaman terpencil, 7 kristal mulai bersinar, merah, coklat, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu dalam warna. Warna yang berbeda mewakili orang yang berbeda, Guren, Dewa Tertinggi Tian Yuan, Kede, Daoling, Ancestor Kong, Kentian, dan Dewa Tertinggi Zidian. 7 Dhammapalas telah kembali. Haha, menguasai. Kami sudah menunggu lama sekali. Hahaha, seru siluet buram di sudut halaman. Seorang pria yang sangat tua duduk di sana. Mo Feng, kamu di sana. Ketuk, ketuk. Lin Feng masih tidak bisa memikirkan solusi untuk menyelamatkan Yan Ransue dari istana yang dingin. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintunya. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap pintu. Ketika dia mendengar suara yang dikenalnya itu, dia tersenyum. Tuan, pintunya tidak terkunci, masuklah. Berderak. Pintu terbuka sendiri dan Faduo memasuki ruangan. Dia tampak berbeda dari sebelumnya, tetapi Lin Feng tidak memperhatikan apa-apa karena dia terlalu terganggu oleh masalah Yan Ransue. Faduo melihat sekeliling. Dia menatap Lin Feng dan tersenyum. Mo Feng adalah Lin Feng. Dia sangat kuat dan berbakat, dan sekarang dia adalah tuan mereka. Mereka telah menunggu selama 200.000 tahun. Tian Dao Yuan memiliki seorang guru baru. Apakah mereka akan gagal lagi? Atau akankah Tian Dao Yuan mencapai awan kali ini? Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Mereka hanya berharap bahwa kali ini dia yang benar dan mereka akan berhasil. Mo Feng, dengarkan, aku pernah mendengar bahwa kamu belum keluar sama sekali sejak kamu pergi ke istana yang dingin, tersenyum Faduo. Dia duduk di sebelah Lin Feng. Sekarang Faduo tahu status sosial khusus Lin Feng, dia merasa lebih dekat dengannya. Iya, aku tidak berani keluar. Aku takut bahwa ada area terlarang lain di luar dan bahwa aku bisa mendapat masalah lagi, jawab Lin Feng, tersenyum masam pada kebohongan putihnya. Faduo tahu bahwa Mo Feng adalah Lin Feng, jadi dia tahu Lin Feng berbohong. Dia juga tahu bahwa Lin Feng tidak mungkin datang ke kerajaan Falan untuk bergantung pada mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa Taikang Sekte telah mengundang Lin Feng, dia tidak mendengar apapun yang berkaitan dengan Lin Feng. Oleh karena itu, bagi Lin Feng, Kekaisaran Falan tidak ada yang sangat menarik, yang berarti ia memiliki motif tersembunyi. Mo Feng, kamu harus pergi ke lembah Zhongmo. Kamu mungkin memiliki beberapa peluang bagus di sana, kata tetua Faduo, tersenyum tulus pada Lin Feng, terutama karena dia tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Ketika Lin Feng mendengarnya, dia mengerutkan kening. Lembah Zhongmo. Babak 857, Lembah Zhongmo. Subscribe Penatua. Kamu tidak tahu tentang itu? Tanya Faduo. Dia terkejut. Lin Feng benar-benar jenius, kenapa dia tidak tahu tentang Lembah Zhongmo? Semua orang tahu tentang itu, ada sisa-sisa sejarah di sana. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Dia belum pernah mendengarnya. Faduo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia dengan sabar menjelaskan semuanya kepada Lin Feng. Menurut legenda, Lembah Zhongmo dulu merupakan sekte di zaman kuno. Nama sekte mereka juga Zhongmo Valley. Tapi kemudian, 200.000 tahun yang lalu, mereka dihancurkan dan dihapus dari peta. Selama era yang paling makmur, Lembah Zhongmo memiliki 4 dewa tertinggi, lebih dari 300 dewa tertinggi, dan miliaran kaisar yang saleh, tetapi masih dihancurkan. Negeri keabadian seperti runtuh 200.000 tahun yang lalu. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan Lembah Zhongmo lagi. Namun baru-baru ini, seseorang kembali dari Lembah Zhongmo dengan senjata dewa tertinggi. Senjata dewa tertinggi tingkat tinggi. Seluruh benua terguncang. Karena itu, orang-orang melakukan penggalian setiap hari di Lembah Zhongmo akhir-akhir ini, dan ada banyak kerangka di sana. Bagaimanapun, itu adalah sekte raksasa yang benar-benar hancur, jelas Faduo dengan sabar. Lin Feng mendengarkan dengan seksama. Dia sudah memiliki banyak peluang seperti itu di masa lalunya. Jika dia tidak salah, masih banyak hal yang bisa ditemukan di Lembah Zhongmo. Selain itu, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan tentang Yan Ransue sekarang. Mo Feng, katakan yang sebenarnya, apakah kamu datang ke kerajaan Falan karena kamu ingin pergi ke istana yang dingin? Tanya Faduo serius. Dia merasa seperti dia harus berbicara dengan Lin Feng dengan jujur, terutama setelah apa yang dikatakan Kaisar. Dia tidak ingin Lin Feng mendapat masalah.
Ekspresi Lin Feng berkedut, tetapi hanya sesaat sebelum dia terlihat normal lagi, tersenyum tanpa ekspresi dan menjawab, tidak. Tidak semuanya. Berhenti berbohong, Lin Feng. Kamu datang ke sini karena alasan yang tepat, kata Faduo, tertawa dengan mudah. Jantung Lin Feng berdetak kencang. Dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimana dia tahu? Selain itu, Faduo baru saja memanggilnya Lin Feng. Lin Feng berkeringat dingin. Dia tidak takut, hanya sangat gugup, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Yan Ransue sekarang. Tapi Faduo tidak bermaksud untuk menyakiti Lin Feng, tuannya. Dia adalah salah satu dari 7 Dama Palas Agung dari Tian Dao Yuan, setelah semua. Lin Feng, ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan apapun. Aku tidak tahu apa tujuan kamu, tetapi berhentilah. Kaisar meragukan kamu sekarang, aku orang yang berubah pikiran. Tetapi jika kamu melanjutkan, Kaisar tidak bodoh, dia akan mengerti apa yang kamu coba lakukan, dan jika dia tahu bahwa kamu Lin Feng, kamu akan berada dalam masalah, mengerti? Desak Faduo dengan tegas. Lin Feng tercengang. Faduo adalah asisten Kaisar dan sekarang dia melakukan banyak hal untuknya, apa yang sedang terjadi? Kenapa dia memperingatkannya? Apa maksudmu, Tuan? Tanya Lin Feng. Dia bingung. Dia ingin memahami kebenaran. Apakah Faduo menggunakan alasan itu untuk mengancamnya, atau apa? Tidak ada. Aku hanya memperingatkan kamu. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah memberitahu Kaisar apapun yang kamu lakukan. Petik 2. Mengapa? Kamu akan mengerti di masa depan, percayalah padaku. Tidak ada pilihan lain saat ini, tetapi aku tidak akan pernah menyakiti kamu, kata Faduo. Dia berdiri, melirik Lin Feng dan meletakkan selembar papirus di atas meja. Ini adalah peta lembah Zhongmo. Garuda dan 5 pahlawan klan jiwa kuno sudah ada di sana. Jika kamu tidak ingin mereka menemukan semua hal yang baik, maka kamu lebih baik bergerak. Karena kamu khawatir tentang istana yang dingin, apakah itu berarti ada seseorang yang ingin kamu lihat di sana? Jika kamu tidak bisa masuk ke dalam, mengapa kamu tidak meminta orang yang ingin kamu lihat keluar? Tanya Faduo, sebelum berbalik dan menghilang dalam kegelapan. Lin Feng memandang peta papirus. Dia sangat bingung. Apa yang coba dilakukan Duo? Kenapa dia membantunya? Dia adalah asisten Kaisar, setelah semua. Apa yang terjadi? Lin Feng benar-benar bingung. Aku tidak bisa masuk, jadi mengapa aku tidak keluar? Lin Feng tiba-tiba menyeringai. Memang, karena dia tidak bisa pergi ke istana yang dingin, mungkin dia harus mencoba membuat Yan Ransue keluar. Itu sangat mudah, dia hanya perlu berbicara dengan Kaisar. Tapi Lin Feng tidak bisa melakukan itu sendiri, dia harus melakukannya melalui orang lain. Tapi siapa? Pangeran ketiga, Fasuan. Lin Feng segera memikirkan pangeran ketiga bersyukur yang telah dia bantu. Tapi Lin Feng pertama harus menunggu masalah di kota perbatasan selesai. Pada saat itu, Fasuan akan dapat membantu. Kaisar tidak peduli dengan semua selir kekaisaran, hanya Yan Ransue. Fasuan perlu menyelesaikan apa yang dia lakukan, dan kemudian Kaisar akan memiliki hubungan yang lebih baik dengannya. Lalu Yan Ransue akan bisa keluar. Pada saat itu, Lin Feng akan memikirkan solusi untuk menyelamatkannya dan membantunya meninggalkan Falan Empire dengan aman. Berpikir tentang itu, Lin Feng tidak terburu-buru lagi. Dia merasa lega sekarang. Selain itu, Yan Ransue sangat aman di istana yang dingin untuk saat ini. Lembah Zhongmo, Lembah Zhongmo. Lin Feng memandang peta dengan penuh semangat. Mungkin dia akan menemukan sesuatu yang luar biasa di sana. Puan Zuti, apakah kamu tahu Lembah Zhongmo? Tanya Lin Feng. Orang tua itu sangat tua, jadi dia mungkin tahu tentang Lembah Zhongmo. Lin Feng, Lembah Zhongmo sangat berbahaya. Aku pikir kamu tidak harus pergi ke sana, kata pria tua itu. Kenapa? Lin Feng bertanya. Zuti keluar dari ring. Lembah Zhongmo dihancurkan 200.000 tahun yang lalu, tetapi masih ada beberapa hantu di dalamnya dan kisuram dan menakutkan di sana. Itu dapat menembus ke dalam otak kamu dan membuat kamu berubah menjadi cangkang tanpa jiwa. Meskipun ada banyak harta karun di mana kamu tidak dapat menemukan saat ini, ada juga banyak kerangka yang jiwanya belum dihancurkan, jadi aku tidak berpikir kamu harus pergi, kata orang tua itu. Namun, ketika Lin Feng mendengar itu, dia merasa lebih bertekad. Dia sangat keras kepala, bagaimana mungkin dia tidak pergi? Tuan, ayo pergi, ayo bertualang, seru Lin Feng, tertawa keras. Dia membuka pintu dan melihat peta lagi. Lembah Zhongmo berada di selatan kota kekaisaran, 3 juta li jauhnya. Zuti menghela nafas dan berubah menjadi seberkas cahaya, lalu menghilang ke cincin ruang Lin Feng lagi. Lin Feng melintasi gerbang kota. Semua penjaga sudah mengenal Mu Feng, jadi dia diizinkan masuk dan keluar dengan bebas. Ketika Lin Feng meninggalkan kota kekaisaran, ia bangkit di udara dan berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju Lembah Zhongmo. Dia terbang menuju Lembah Zhongmo, kata salah satu penjaga. Garuda dan 5 pahlawan dari klan jiwa kuno sudah ada di sana, mengapa Mu Feng tidak pergi juga? Petik 2. Akan sibuk dengan aktivitas di sana.
Aku pernah mendengar bahwa orang-orang dari segala macam sekte dan klan kuno telah memutuskan untuk pergi ke sana baru-baru ini. Akan ada banyak orang. Petik 2. Tunggu dan lihat. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, beberapa orang akan mati. Aku harap Mu Feng tidak akan mati. Petik 2. Mungkin. Bab 858, melayani kamu dengan benar. Subscribe Penatua. Dengan kecepatanmu, kita akan berada di sana pagi-pagi, kata Zuti dari cincin luar angkasa Lin Feng. Mereka sedang mengobrol saat Lin Feng terbang. Dini hari, Ki bahkan lebih dingin dan suram. Langit berubah cerah. Di lembah Zhongmo, semuanya masih suram. Lin Feng mendarat di tanah dan melihat ke lembah dan pegunungan. Beberapa gunung setinggi puluhan ribu meter. Beberapa lembah memiliki kedalaman ribuan meter. Kabut-kabut ungu melayang di atas lembah. Semua warna di tempat itu luar biasa. Langit biru, awan putih, Ki lembah berwarna ungu. Itu sangat indah. Di pintu masuk ke lembah Zhongmo, ada 3 teks kuno yang diukir pada batu besar. Tingginya lebih dari 100 meter, tua tetapi tidak rusak. Ada banyak tanda senjata di atasnya, menunjukkan itu sangat tahan lama. Ada tanaman merambat yang tergantung dari batu, tampak seperti ular ungu yang mencoba merangkak di atasnya. Di belakang batu, kabut ungu yang melayang di atas lembah. Lin Feng memperkirakan kedalamannya sekitar 1000 meter, atau mungkin lebih, karena dari sana, dia bisa melihat Ki mengalir turun. Semakin banyak orang berkumpul di sana, tetapi Lin Feng belum melihat dewa tertinggi tingkat tinggi, hanya dewa tertinggi tingkat rendah dan beberapa kaisar yang saleh. Mereka hanya mencari harta karun di tepi lembah. Lin Feng mengabaikan orang-orang itu dan menggunakan kesadaran salehnya untuk memeriksa lembah, tapi tidak ada yang aneh, dia tidak bisa mendeteksi Ki apapun, jadi Lin Feng mengerti bahwa kabut ungu adalah sejenis dinding yang mengisolasi lembah dari dunia luar. Lin Feng sedikit terkejut karena dia cukup kuat namun dia bisa memeriksa lembah dengan kesadaran salehnya. Itu membuktikan betapa kuatnya lembah Zhongmo ketika masih sekte. Meskipun telah dihancurkan, mereka dulunya sangat kuat. Rasa ingin tahu Lin Feng terguncang. Kali ini, aku perlu mengeksplorasi sebanyak yang aku bisa, gumam Lin Feng. Lalu dia melintas dan menghilang ke kabut ungu. Banyak ekspresi orang berubah, menjaganya dengan penuh kekaguman. Seseorang masuk ke dalam, dia setidaknya harus menjadi dewa tertinggi tingkat tinggi, kata dewa tertinggi tingkat rendah. Dia tidak tahu bagaimana membedakan dewa tertinggi tingkat tinggi dengan benar dan dia pikir dewa tertinggi tingkat tinggi adalah orang-orang terkuat di dunia. 100 orang sudah masuk sejak kemarin. Banyak dewa tertinggi tingkat tinggi tertarik pada lembah Zhongmo belakangan ini. Petik 2. Aku tidak mengira akan ada begitu banyak dewa tertinggi tingkat tinggi di benua ini. Aku berpikir bahwa hanya kaisar dari kekaisaran dan kota adalah dewa tertinggi tingkat tinggi. Kami sangat salah, kata pria lain, mendesah dan menggelengkan kepalanya. Dia semakin belajar tentang dunia tempat mereka tinggal. Gunakan otakmu. Beberapa orang telah hidup selama ratusan ribu tahun, kamu pikir hanya ada beberapa dewa tertinggi tingkat tinggi di dunia ini. Mungkin ada ratusan dari mereka. Petik 2. Baiklah, berhenti berdebat. Kami tidak cukup kuat untuk masuk ke dalam, jadi mari kita mencari harta karun di sini. Petik 2. Lin Feng terbiasa dengan sensasi jatuh bebas. Dia menggunakan kekuatan spiritual kejadiannya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia aman seperti itu, bahkan jika sesuatu tiba-tiba muncul di bawahnya. Bam! Lin Feng mendarat di kedalaman lembah Zhongmo. Dia kaget. Seberapa dalam? Lin Feng mendongak dan tertegun. Dia bisa melihat gunung di atas lembah, tetapi dia tidak bisa melihat bagian dalam lembah dari luar. Itu seperti lubang abisal raksasa. Di dalam, pemandangannya beragam. Ada gunung dan lubang, itu bukan tanah datar. Anehnya, lembah Zhongmo adalah sebuah gua. Lin Feng berdiri di permukaan yang keras, sedikit merah. Itu adalah darah kering. Lin Feng menyentuh darah kering. Kemudian dia melihat sekeliling dan memperhatikan ada darah kering di mana-mana di sekitarnya. Lin Feng menghela nafas. Siapa yang membuat lembah Zhongmo tersinggung saat itu? Dengan 4 dewa agung, mereka telah dihancurkan. Kultivator menakutkan macam apa yang telah melakukan itu. Lembah Zhongmo lebarnya 3000 li dan tidak dibagi menjadi beberapa distrik. Semakin dalam kamu pergi, semakin berbahaya, dan pada saat yang sama semakin banyak peluang. Lin Feng membaca deskripsi di peta. Dia sekarang memiliki tujuan target baru, bagian terdalam lembah. Lin Feng melirik, dia berdiri di tengah-tengah gua, dan bisa pergi ke segala arah. Tidak ada indikasi mengenai bagian atas peta, yang berarti orang yang membuat peta tidak tahu banyak tentang itu. Mereka hanya samar-samar tahu seperti apa itu. Itu jalan. Aku bisa mengambil yang itu dan langsung. Lin Feng memilih satu jalan. Dia menyingkirkan peta itu dan memeriksa daerah sekitarnya dengan kesadaran salehnya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang seseorang yang menyerangnya secara mengejutkan, baik itu seorang kultivator atau hantu. Karena kabut yang mencegah sinar matahari masuk, suasananya benar-benar suram. Batu-batu itu agak mengkilap, tempat itu tampak seperti neraka. Lin Feng berjalan lurus selama setengah jam.
Dia tidak tahu berapa banyak li dia telah berjalan, tetapi biasanya dalam 30 menit dia bisa dengan mudah berjalan ratusan li. Ini bukan pedalaman atau pusatnya. Ketuk, ketuk. Lin Feng tiba-tiba mendengar beberapa langkah, tetapi bukan yang manusia. Beberapa batu di lembah Zhongmo sangat korosif. Tempat-tempat lain lebarnya ribuan meter di banyak tempat, dan selain dari batu dan rumput ungu, tidak ada apa-apa selain kerangka putih mengkilap. Juga, beberapa bagian sangat dalam sehingga jika seseorang menendang tengkorak, itu bisa bergulir hingga ratusan meter. Lin Feng mendengar suara bertabrakan senjata. Seseorang berkelahi. Lin Feng melihat ke dinding yang terkorosi, ada selokan di sana selebar puluhan meter. Lin Feng berjalan ke dalamnya dan melihat dua pria berpakaian hitam berkelahi. Senjata mereka terus mengeluarkan suara logam. Mereka berdua kelelahan. Dentang, mereka berdua saling menikam di dada pada saat yang sama. Darah memercik di kaki Lin Feng. Lin Feng mengguncang kakinya, dan darah langsung mengering dan menodai tanah. Kedua mayat itu runtuh dan berubah menjadi kerangka. Apa yang mereka pertengkarkan? Lin Feng berjalan ke depan, menendang senjata mereka dan melihat salah satu kerangka baru memegang jimat. Lin Feng meraih jimat dan melihatnya berwarna ungu dan merah, memudar, tetapi ada satu simbol pada jimat yang ditulis dalam deskrip, yang berarti 3. Apa ini? Pikir Lin Feng penasaran. Apakah kedua orang itu hanya memperebutkan jimat? Lin Feng tersenyum dengan acuh tak acuh dan siap untuk membuang jimat. Kamu, berikan jimat. Lin Feng mendengar seseorang berteriak. Seluruh lembah bergetar. Ketika Lin Feng mendengar teriakan itu, dia memutuskan untuk menyimpan jimat yang akan dia buang. Dia berbalik dan melihat seorang pria berdiri di sebelah dua kerangka baru. Dia mengenakan pakaian hitam yang sama dan memiliki pedang. Lin Feng memeriksa tingkat kultivasinya, tingkat 1 dewa tertinggi tingkat tinggi. Apakah ada masalah? Lin Feng bertanya dengan acuh tak acuh. Dia tidak perlu marah pada seorang kultivator yang lemah. Tentu saja, serahkan jimat itu, desak pria yang sombong itu dengan agresif. Ekspresi Lin Feng perlahan mengeras. Bagaimana kalau aku tidak? Tanyanya, mengguncang jimat untuk memprovokasi pria itu. Maka kamu akan berakhir seperti mereka, sebagai kerangka. Teriak pria itu dengan arogan. Apakah Lin Feng perlu takut pada Tuhan tingkat tinggi tingkat 1? Lin Feng tahu apa yang pria itu coba lakukan, seperti di masa lalu, dia akan berpikir bahwa dewa tertinggi tingkat tinggi juga kuat, tapi Lin Feng sudah melihat begitu banyak dewa tertinggi setengah agung dan dewa agung-agung, dia tahu bahwa dewa tertinggi adalah lelucon. Apa yang kamu butuhkan jimat ini? Tanya Lin Feng. Pria itu bergerak dengan marah, cepat dan serahkan jimat itu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Petik 2. Lin Feng menatapnya dengan linglung. Dia tidak merasa seperti murah hati lagi. Jika seseorang melakukan sesuatu yang bodoh, maka mereka layak mati. Catatan penerjemah, ungkapan yang digunakan penulis di sini adalah ungkapan yang banyak digunakan dalam permainan video. Itu gaul internet, buzuosi, jiu buhuisi. Memotong. Darah memercik, dan pria itu mati. Lin Feng menatap mayat itu. Mata pria itu masih terbuka, dia belum mati konten. Lin Feng masih memegang jimat saat dia menghilang. Bab 859, Penghinaan. Subscribe Penatua. Semua orang menginginkan jimat ini, jadi itu pasti sangat berguna, pikir Lin Feng sambil berjalan. Dia melihat banyak orang berjuang untuk jimat semacam ini. Pertempuran sengit, tapi Lin Feng tidak berpartisipasi. Lin Feng, jimat ini mungkin ada hubungannya dengan lembah Zhongmo. Tanya Zuti. Mungkin, karena kamu bisa menemukannya di sini. Ada angka yang ditulis dalam deskrip di atasnya. Di tangan aku, ada nomor 3. Mungkin orang-orang yang memiliki status sosial tinggi memiliki jimat seperti itu di masa lalu. Tapi aku tidak tahu mengapa orang menginginkannya saat ini, kata Lin Feng, menggelengkan kepalanya. Tanda hubung. Dia pergi lebih dalam dan lebih dalam ke lembah. Lin Feng juga memperhatikan bahwa batu-batu di sekitarnya tidak berkarat lagi. Lembah itu terlihat lebih indah di sini, ada lebih banyak rumput, dan bahkan lebih banyak kerangka. Kita sampai ke kedalaman lembah, gumam Lin Feng, melanjutkan dengan sangat hati-hati. Dia mencoba menekan di tanah dan lubang-lubang kecil muncul, orang-orang yang tidak memiliki kekuatan setidaknya lapisan Tuhan tertinggi tidak dapat melakukan hal yang sama. Garuda dan 5 pahlawan klan jiwa kuno juga berada di lembah. Apakah mereka berjalan ke arah yang sama? Udara semakin segar di kedalaman lembah. Ada ki ungu yang semakin korosif. Lembah itu tidak terlihat suram lagi, tetapi masih ada kerangka di mana-mana. Semakin dalam kita dapatkan, semakin banyak kerangka yang ada. Ada reruntuhan di sana, pikir Lin Feng. Dia bisa melihat reruntuhan di mana-mana. Batu-batu yang digunakan untuk membangunnya dipoles. Mereka hanya puing-puing, tapi Lin Feng bisa membayangkan seperti apa tempat itu kembali ke masa jayanya. Terkadang, ketika sekte atau klan dihancurkan, mereka tidak memiliki keturunan lagi. Ini mengerikan, desah Zuti dari dalam ring. Sekte Taking, Sekte Lei,
dan yang lainnya semuanya memiliki keturunan, itulah sebabnya mereka berhasil bertahan hidup dan kembali ke tempat terbuka. Lembah Zhongmo tidak seberuntung ini. Dulu, lembah Zhongmo sangat kuat. Sekarang wilayahnya hanyalah tanah besar yang penuh dengan kerangka. Menyedihkan sekali, Lin Feng menghela nafas tanpa daya. Ini adalah kenyataan menyedihkan dari dunia ini. Orang yang kuat tidak peduli dengan orang yang lebih lemah. Menghancurkan sekte atau klan bukanlah hal penting di dunia. Bagi Lin Feng, lembah Zhongmo adalah sekte yang kuat, tetapi bagi orang yang telah menghancurkannya, mungkin itu hanya sekte kecil dan biasa. Itu fakta, hidup itu kejam, itu adalah hukum rimba, itu tidak buruk atau baik, hanya saja berbeda. Lin Feng menghela nafas dan terus berjalan. Dia tidak merasakan apa-apa, namun jimat yang dipegangnya melintas sebelum kembali normal lagi. Waktu berlalu dengan lambat, mungkin pagi-pagi sekali, saat yang paling terang di lembah. Tetapi di lembah, orang tidak bisa melihat matahari karena terhalang oleh kabut ungu. Lin Feng bisa melihat pagar runtuh dan dinding bobrok di depannya sekarang. Gedung batu merah itu lebarnya 1000 meter. Mungkin dulu istana. Tidak ada ki, itu sunyi sepi. Lin Feng menendang beberapa kerangka dan berjalan ke istana yang runtuh dan masuk. Ketika dia melihat seperti apa itu di dalam, dia membayangkan betapa mulianya kelihatannya itu sejak dulu. Itu masih tampak indah dan mulia. Batu-batu itu merah darah, dan ada lampu-lampu emas yang berkilau. Beberapa pilar yang terbuat dari emas juga masih berdiri. Satu-satunya hal yang menyedihkan adalah ada darah di mana-mana. Sepertinya ada pertempuran berdarah di sini, sepertinya. Lin Feng berjalan dan berdiri di depan landasan dan rak-rak dengan emas di atasnya digunakan untuk membuat para nada. Sayangnya, tidak ada senjata, hanya bahan untuk membuatnya. Hehe, betapa sedihnya, lembah Zhongmo dulu sangat kuat, dan sekarang mereka telah dihapus dari peta dunia ini. Klan jiwa kuno relatif beruntung. Petik 2. Memang, lembah Zhongmo dan klan jiwa kuno dulu setara dalam hal kekuatan di masa lalu, tapi sekarang mereka sudah pergi. Lin Feng mendengar Five Heroes berbicara pada saat itu. Ekspresinya berubah. Apakah ada ruang rahasia di tempat ini? Berderak. Ledakan. Ada ledakan, dan pintu terbanting terbuka di sebelah Lin Feng. Five Heroes keluar. Suasana menjadi tegang. Sepertinya bukan hanya kita yang ada di sini, kata Kaisar dari 5 pahlawan dengan acuh tak acuh. Bukankah ini Mu Feng dari kerajaan Falan? Mu Feng si jenius muda, kata pria lain dengan dingin. Mereka menatap Lin Feng. Lin Feng balas menatap mereka. Dia tidak takut pada mereka, jadi dia tidak perlu bersembunyi. Berderak. Ledakan. Pintu lain dibanting terbuka. Fa Chun muncul di belakang 5 pahlawan. Ada juga orang lain, Fa Yin dan Gu Ying. Hei, Mu Feng. Hehe, kami akhirnya bertemu lagi, kata Fa Yin, menyeringai sinis. Dia tidak peduli lagi dengan Mu Feng, dia punya Gu Ying sekarang. Dia tidak berpikir Gu Ying lebih lemah dari Mu Feng karena Gu Ying memiliki latar belakang yang kuat, Gugu Clan. Mu Feng tidak punya apa-apa, dia adalah seorang kultivator independen. Fa Chun juga berpikiran sama. Dia sekarang didukung oleh Five Heroes, jadi dia tidak peduli lagi dengan Mu Feng. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa Mu Feng adalah Lin Feng yang mereka kagumi begitu banyak. Bagaimana mereka bereaksi jika mereka mengetahui bahwa Mu Feng sebenarnya adalah Lin Feng? Lin Feng melirik Fa Yin dengan acuh tak acuh, lalu menatap Gu Ying dengan ragu. Gugu Clan dan Lun Bi Empire memiliki perjanjian, apa yang dia lakukan di Falan Empire? Apakah ketegangan muncul antara Gugu Clan dan Lun Bi Empire? Apakah kerajaan Falan berusaha membentuk aliansi baru? Mu Feng, apa yang kamu lakukan di lembah Zhongmo? Tanya Fa Chun dengan sedih. Dia tidak mempertimbangkan lagi. Lin Feng tidak menatap Fa Chun. Dia menemukan dia terlalu menjijikkan. Pikirkan urusanmu sendiri, jawab Lin Feng acuh tak acuh. Kemudian dia melirik 5 pahlawan klan jiwa kuno dan Gu Ying, tersenyum, dan menggelengkan kepalanya. Dia menuju ke kamar lain. Berhenti, teriak seseorang dengan keras. Tapi Lin Feng tidak berhenti, dia hanya berjalan lebih lambat, lalu berbalik, dan menatap Fa Chun. Wajah Fa Chun terdistorsi dengan kebencian. Kamu adalah anggota Kekaisaran Falan sekarang, kamu lulus ujian Fa Duo. Karena kamu adalah anggota Kekaisaran Falan dan aku seorang pangeran, kamu harus mendengarkan perintah aku. Aku memerintahkan kamu untuk meninggalkan lembah Zhongmo, sekarang juga. Teriak Fa Chun dengan galak. Lin Feng menatapnya dengan dingin. Aku telah melihat banyak orang seperti kamu dalam hidup aku, dan aku tahu apa yang kamu coba lakukan. Kami semua memberimu barang-barang berharga, mata es, sabuk naga asli, batu kayu, kamu mengambil semuanya dengan tidak sopan, kamu tidak tahu malu. Petik 2. Hehe, kamu benar-benar lulus ujian, tetapi jika kamu melihat sesuatu dari sudut pandang lain, kamu mengundang dirimu sendiri, kami tidak mencari kamu atau mengundang kamu. Mu Feng, karena kamu adalah anggota Kekaisaran Falan sekarang, kamu lebih baik dengarkan aku. Akulah pangeran besar,
Jika kamu tidak melakukannya, aku tidak akan sopan lagi, Fa Chun mengancamnya. Dia berusaha mempermalukan Lin Feng. Lin Feng ingin tertawa. Fa Chun konyol. 5 pahlawan memandang Lin Feng, Gu Ying, Fa Yin, dan yang lainnya memandang Lin Feng juga. Semua orang ingin melihat bagaimana Lin Feng akan bereaksi. Bab 860, memotong lengan. Subscribe Penatua. Jika kamu mengulanginya untuk kedua kalinya, aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan melupakan semua yang baru saja kamu katakan sekarang, jawab Lin Feng dingin. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Semua orang tertawa. Mereka pikir Lin Feng menjadi pengecut. Lin Feng tidak akan membiarkan Fa Chun mempermalukannya untuk kedua kalinya. Lin Feng membenci orang-orang yang menganggap diri mereka maha kuasa hanya karena mereka adalah kaisar. Fa Chun bertindak gegabah, dia mungkin akan melakukannya untuk kedua kalinya. Haha, apa? Kamu tidak berani melawan aku? Haha. Atau hanya karena kamu adalah orang yang berbudi luhur? Mu Feng, aku bodoh, seharusnya aku tidak pernah memberimu batu kayuku, sembur Fa Chun, lalu mengangkat kepalanya dan tertawa. Five Heroes tampak muram. Lin Feng tiba-tiba tampak seperti iblis. Ki iblisnya sangat kuat. Detak jantung Five Heroes berdetak kencang. Mereka tahu bahwa satu orang tidak bisa menang melawan Lin Feng. Untungnya, mereka berusia 5 tahun. Gu Ying tampak sangat waspada. Matanya sudah siap untuk bertarung. Tapi dia memiliki kesan bahwa Lin Feng akan membunuh pangeran besar. Fa Chun akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Dia tiba-tiba melihat 2 mata merah menatapnya dan iblis ki yang menakutkan muncul dari Mu Feng. Tinju Mu Feng bergerak keras. Apa? Kamu benar-benar berani memukul aku? Aku dari seorang pangeran dari Kekaisaran Falan. Ejek Fa Chun ketika dia melihat Lin Feng seperti itu. Dia merasa seperti tidak punya pilihan selain untuk mengingatkan Mu Feng tentang siapa dia. Sayangnya, Lin Feng tidak peduli tentang hal-hal seperti itu, dan bahkan lebih buruk lagi, ketika orang mengancamnya menggunakan status sosial mereka, mereka biasanya mati. Lin Feng menghilang. Ekspresi 5 pahlawan jatuh. Mereka melihat sekeliling, tetapi tidak bisa melihat Lin Feng. Dia tiba-tiba muncul di depan Fa Chun dan mencengkeram lehernya. Fa Chun akhirnya menyadari bahwa dia dalam bahaya, dan mencoba menggunakan kekuatan penuhnya untuk meninju Lin Feng. Namun, Lin Feng masih memegang lehernya. Pukulan Fa Chun tidak berguna melawan Lin Feng. Fa Chun mulai panik, dan memandang 5 pahlawan dengan memohon. Namun, 5 pahlawan hanya terlihat dingin dan terpisah. Mereka penasaran, apakah Mu Feng berani membunuh Fa Chun atau tidak. Mereka ingin melihat seberapa kuat Mu Feng sebenarnya, dan mereka bertanya-tanya apakah mereka lebih kuat atau tidak. Fa Chun mencoba mendorong tangan Lin Feng menjauh, matanya sudah merah, dan dia hampir tidak bisa bernapas. Jantungnya berdebar kencang, dan dia merasa nadinya akan meledak. Dia menyesal telah tidak menghormati Lin Feng. Lin Feng tidak pernah peduli padanya. Terlepas dari Kaisar dan Fa Duo, Lin Feng tidak takut pada siapapun dari keluarga mereka, terutama bukan pangeran besar. Selain itu, ia membenci pangeran besar karena apa yang telah ia lakukan pada Yan Ransue. Meskipun Yan Ransue bukan istrinya, Lin Feng tidak ingin dia menderita. Secara alami, Lin Feng ingin membunuh Fa Chun. Mata Fa Chun melotot dan memerah. Dia tidak bisa bernapas lagi. Rasa sakit itu menjadi tak tertahankan. Kamu, lepaskan aku, kata Fa Chun dengan suara serak. Dia kesulitan berbicara. Lin Feng menatapnya dengan acuh tak acuh, lalu tersenyum menghina. Apakah aku bukan salah satu dari hambamu? Aku harus mematuhi perintah kamu. Lin Feng mendengus. Fa Chun menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Dia lupa bagaimana Mu Feng, dan apa yang dikatakan Duo kepada mereka pada hari ketika Lin Feng lulus ujian. Dia tidak seperti yang lain. Dia bukan hanya seorang pelayan atau budak. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. 5 pahlawan bahkan lebih bersemangat melihat ini. Mereka tidak terlalu peduli padanya. Fa Chun menyesal, dan matanya mulai berkaca-kaca, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi sekarang. Fa Chun, kamu tidak menyadari bahwa aku belum bergabung dengan Falan Empire untuk dilindungi dan melayani kamu. Kamu pikir aku perlu perlindungan? Terlepas dari ayahmu, siapa yang bisa mengancamku? Geram Lin Feng. Aku bisa membunuhmu dengan mudah seolah-olah kamu adalah semut. Aku tahu kamu adalah Tuhan tingkat tinggi level 3, tapi aku masih bisa mengambil salah satu lengan kamu. Apakah kamu mengerti tentang kultivasi? Aku tidak ingin melakukannya, tetapi jika aku mau, aku dapat membunuh kamu kapan saja. Lin Feng mendengus dingin. Dia membuka mata ketiga, dan lampu merah darah muncul. Fa Chun memucat. Dia pikir dia akan mati. Lin Feng baru saja melepaskan sedikit kekuatan, dan darah memenuhi tenggorokan Fa Chun. Fa Chun pucat pasi. Apakah dia akan menjadi kerangka lain di lembah? Dia gemetaran dari ujung kepala sampai ujung kaki. 5 pahlawan tercengang. Sangat mengesankan. Lin Feng menyeringai. Fa Chun sangat gugup sehingga dia mulai berhalusinasi. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya berpikir kamu masih bisa berguna. Selain itu,
Lin Feng terhenti. Pangeran ketiga belum membantu dengan Yan Ransue, dan sebelum menyelamatkan Yan Ransue, Lin Feng tidak bisa membunuh pangeran besar. Dia juga perlu menunggu kaisar berhenti memperhatikan pangeran besar. Jika tidak, dia akan marah jika Lin Feng membunuh Fa Chun. Fa Chun senang melihat Lin Feng tidak bermaksud membunuhnya, tetapi hal-hal itu tidak begitu sederhana. Hahaha. Tanganku. Fa Chun berteriak. Lengan kirinya jatuh. Lin Feng telah memotongnya. Lin Feng melemparkan Fa Chun ke tanah. Dia tampak sengsara. Five Heroes berjalan mendekatinya dan berjongkok, menyentuh tulang yang mencuat dari bahu Fa Chun. Betapa kejamnya, kata Kaisar Five Heroes dengan netral. Fa Chun merasa putus asa. Fa Yin dan Gu Ying memandang Fa Chun dengan mengejek. Mereka sekarang mengerti betapa kuatnya Mu Feng. Jangan memprovokasi aku tidak punya kesabaran. Pertama kali adalah lengan, yang kedua adalah hidup kamu yang tidak berharga, kata Lin Feng sambil tersenyum beku. Fa Chun sangat menderita. Lin Feng menghilang. Suasana menjadi sangat berat. Five Heroes melihat luka Fa Chun. Mereka bisa disembuhkan, dia hanya akan terluka. Gu Ying menyaksikan Lin Feng menghilang dan tersenyum. Chuli mengatakan kepadanya bahwa Mu Feng penuh teka-teki dan tidak terduga dan bahwa pada hari Mu Feng mengungkapkan identitas aslinya, dia akan heran. Dan dia juga akan mengerti mengapa Mu Feng begitu sombong. Fa Yin, ini adalah salep Kalsedon, selama seseorang tidak mati, itu dapat menyembuhkan mereka, kata Gu Ying, mengeluarkan sebuah kendi kecil dan memberikannya kepada Fa Yin. Fa Chun menatap Gu Ying, heran, dia memberinya salep Kalsedon untuk Fa Chun. Meskipun Fa Yin tidak mau, dia harus melakukannya karena Gu Ying bertanya kepadanya, jadi dia mengangguk dan berjalan ke arah Fa Chun. Ini adalah harta berharga milik Gugu Klan, salep Kalsedon, itu bisa menyembuhkan lengan kamu, kata Fa Yin kepada Fa Chun. Fa Chun tampak sangat gembira dan bersiap untuk menggunakannya. Retak, guci tiba-tiba pecah. Ekspresi Fa Chun jatuh. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Lima Pahlawan. Pria itu memberitahu Fa Yin dengan dingin, kami juga memiliki obat yang berharga di klan jiwa kuno. Kami tidak membutuhkan bantuan Gugu Klan. Petik 2. Jantung Fa Yin berdebar kencang, dia mundur dengan cepat. Saudaraku Gu Ying, Fa Yin tidak tahu harus berkata apa. Apa yang akan dilakukan Gu Ying? Gu Ying tertawa dengan mudah. Dia mengirim tatapan mengejek ke Lima Pahlawan, dan meninggalkan istana. Fa Yin secara alami mengikutinya. Setelah mereka pergi, Fa Chun tampak putus asa, tetapi dia tidak berani marah pada Lima Pahlawan klan jiwa kuno. Dia hanya bertanya, kenapa? Apakah kamu tidak melihat ekspresi Gu Ying? Apa? Lenganmu tidak ada hubungannya denganmu. Dengan memberi kamu salep Kalsedon, dia hanya mengolok-olok kami, seolah-olah kami tidak ada yang membantu kamu. Hehe, sayangnya, dia salah. Kami juga memiliki obat yang berharga. Jangan khawatir, Fa Chun, lengan kamu akan baik-baik saja dalam waktu kurang dari 3 hari. Namun, di masa depan, berhenti menyinggung Mu Feng, dia sangat kuat. Tidak ada dari kita yang bisa bersaing dengannya, kata pria itu dengan muram. Fa Chun ketakutan. Lin Feng bisa membunuhnya, apa yang akan terjadi jika dia? Punggungnya basah oleh keringat dingin sekarang. Terima kasih sudah subscribe Penatua.